Oke, baik kepada Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan juga kepada Bapak Ibu member leader Melia Sejahtera yang bergabung pada hari ini, dan pada guru-guru yang mungkin juga menyempatkan hadir untuk ikut sharing pada malam hari ini, guru-guru Melia Sejahtera, terima kasih atas kehadirannya. Saya mungkin tidak bisa mengucapkan satu persatu nama-nama dari guru-guru yang hadir, tetapi sebuah kehormatan bagi saya pribadi bisa sharing dengan guru-guru dan Bapak Ibu semua, terutama juga keluarga besar Melia Sejahtera dan calon-calon keluarga besar Melia Sejahtera. Baik, kita akan langsung saja mengikuti pertanyaan pertama, yaitu tentang oke, sebentar. Saya coba buka dulu pertanyaan di sini. Ya. Oke, saya pindahkan dulu. Oke, kedengaran jelas ya suara saya? Maaf, saya pindahkan ininya, tab saya ke materi yang sebelahnya, karena di sini nanti saya akan menggunakan juga whiteboard untuk bisa menuliskan apa sih penjelasannya mungkin ya. Oke, baik Bapak Ibu, silakan kita pertanyaan pertama, kita lihat dulu. Oke, pertanyaan pertama, kedengaran jelas ya Bapak Ibu suaranya? Sip? Angkat jempolnya boleh? Oke, siap. Baik, pertanyaan pertama kita akan jawab. Ini dari Ibu Marwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Bagaimana penggunaan Melia Propolis dan Melia Biang bagi keluarga yang ingin memiliki anak? Nah, ini ingin ikhtiar untuk kesuburan ya. Berarti kita harus begini. Jadi dalam kesuburan itu yang kita lihat adalah kesuburannya bukan hanya dari pihak wanita, tetapi juga dari pihak prianya. Jadi ayah dan ibunya atau suami dan istri. Terjadi gangguan misalnya pada wanita, ya maaf ini sinyalnya nih gangguannya. Oke. Misalnya pada wanita itu ada gangguan kesuburan karena hormonal. Jadi karena hormonalnya sehingga terganggu dalam hal memproduksi sel telur misalnya. Kemudian pada prianya mungkin gangguan hormonal sehingga terganggu dia tidak bisa memproduksi sel sperma dengan baik ya. Jadi sel spermanya mengalami juga kekuatan dari sperma tersebut untuk sampai membuahi sel telur ya. Bisa juga karena adanya gangguan misalnya ada kista, ada miom, ada adanya penebalan dinding rahim. Nah, itu juga bisa jadi penyebab dari ketidaksuburan seseorang. Oleh sebab itu kita menggunakan propolis dan biang itu ikhtiar suami istri. Jadi suami istri itu mengkonsumsinya bersama-sama dengan dosis karena ini kan propolis tidak instan ya, dia harus memperbaiki 3 bulan berturut-turut kurang lebih dibutuhkan waktu untuk perbaikan kesuburan suami istri tersebut. Ya, dalam hal kesuburan itu tentu kita berharap apa yang bermasalah di tubuh itu akan diperbaiki. Alhamdulillah propolis memiliki kemampuan tersebut ya. Misalnya karena gangguan hormonal, propolis bisa nggak ada suara ya. Izin, suaranya terdengar jelas Bapak Ibu? Ada ya? Oke, tadi ada yang chat bahwa tidak ada suara. Oke, jelas ya. Oke. Ini memang ada gangguan sinyal sedikit di daerah saya ini, sehingga suaranya kayaknya putus-putus mungkin. Ya, oke, saya lanjut ya. Jadi begini, kita menggunakan propolis dan biang untuk suami istri, usahakan ikhtiarnya itu kita 3 bulan. Jadi beri waktu kepada propolis dan biang ini untuk memperbaiki kondisi suami dan istri. Biasanya, kalau memang dia ada gangguan yang sudah terdeteksi, yang sudah didiagnosa oleh dokter, misalnya dia ada kista atau miom, berarti pengobatannya ke kista miomnya dulu atau ada penebalan dinding rahim ke pengobatan dinding rahimnya dulu. Jadi dengan dosis yang besar karena untuk mengecilkan tumor atau kista penebalan dinding rahim itu biasanya menggunakan propolis dosis 1 sendok makan 3 kali sehari. Nah, setelah pengobatan masalah utamanya alhamdulillah sudah ada perbaikan, nah baru ikhtiar kesuburan dalam hal hormonalnya. Nah, kalau sudah hormonalnya itu tidak tinggal dosis kecil saja, dosis sedang lah ya, istilahnya tidak terlalu banyak. Minumnya 3 kali 1/2 sendok makan saja, suami istri selama 3 bulan, dan Melia biangnya 3 kali 5 semprot di bawah lidah. Rutinkan selama 3 bulan. Ya, sambil terus berdoa,
dan memohon kepada Yang Maha Kuasa agar ikhtiar ini maksimal dan Allah ridho untuk diberi amanah keturunan. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk dari Ibu Marwati. Oke, pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, Dokter Kurnia dari Anis ya, dari Ibu Anis ya. Mohon izin bertanya, untuk pengobatan penyakit jantung dengan propolis dan melebiang bagaimanakah konsumsinya? Terima kasih. Oke, penyakit jantung ini juga penyakit yang kategori yang tentunya ini kategori penyakit yang serius ya. Karena kalau tidak diobati tentu sangat berbahaya. Nah, bagaimana kita mengkonsumsi propolis dan meliabiang untuk penyakit jantung? Jadi gangguan jantung itu sebenarnya banyak sekali ya. Misalnya gangguan jantung akibat hipertensi yang kronis, yang lama banget hipertensinya membuat jantung jadi membesar, ya, jadi pembesaran jantung. Ada juga penyakit jantung akibat pembuluh darah jantung tersumbat-sumbat, ya, tersumbat akibat pembuluh darah jantung itu tertutup oleh plak-plak lemak jahat ya menutup dinding pembuluh darah jantung. Bisa juga karena pembuluh darah jantung itu kaku. Misalnya kakunya itu karena apa? Kakunya karena pola hidup yang jelek, misalnya perokok, itu pembuluh darah di jantung itu cepat sekali rapuh ya, kaku dan rapuh. Jadi mudah sekali terjadi penyumbatan-penyumbatan di daerah jantung, bukan hanya jantung tapi juga di otak. Oleh sebab itu Bapak Ibu silakan yang punya keluarga merokok mungkin dianjurkan untuk konsumsi propolis dan biang untuk perbaikan pembuluh darah itu ya. Selain itu penyakit jantung juga ada yang lain, misalnya infeksi katup jantung atau bocor jantung bisa juga ya. Jadi jantungnya itu ada kebocoran berapa mili kayak gitu. Bisa juga penyakit jantung misalnya infeksi perikarditis itu termasuk penyakit jantung. Dan masih banyak lagi jenis penyakit jantung. Oleh sebab itu alhamdulillah ada propolis yang bisa mendeteksi ini atas izin Allah, Masya Allah. Saya ingin Bapak Ibu merenungi ya, kenapa propolis kok bisa untuk berbagai penyakit. Jadi sebelum kita mendalami lagi penyakit-penyakit lain kok bisa propolis ini bisa untuk berbagai penyakit, ya kita syukuri. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan lebah ini dan diberi amanah kepada lebah ini, diberi wahyu kepada lebah untuk membawa obat bagi manusia. Dan itu dicantum dalam Al-Quran, Quran surah An-Nahl. Jadi kitab suci umat Muslim ya. Jadi bagi kita yang beragama Islam Muslim, ya pedoman kita ya Al-Quran. Dan ini Al-Quran sudah ada sejak zaman ribuan tahun yang lalu. Dan Al-Quran itu sesuai sampai akhir zaman, sampai kiamat harus sesuai. Itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dalam Al-Quran petunjuk bagi umat manusia sampai akhir zaman ini ada sebuah ayat yaitu Quran surah An-Nahl ayat 68-69 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yahruju min butuniha sorobun mukhtalifun alwanhu fihi sifaulin nas. Dari perut lebah akan keluar cairan beraneka warnanya, padanya terdapat obat bagi manusia. Dan ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya bagi yang memikirkan. Jadi jelas Allah menyebutkan obat bagi manusia. Nah, penyakit manusia ini kan banyak banget nih. Ada yang penyakit ringan, ada sampai penyakit berat, ada penyakit komplikasi, bahkan ada penyakit yang belum ketemu obatnya ya. Ya, salah satunya juga pada masa pandemi ini kita sedang mendapat wabah COVID-19 dan sekarang sepertinya masuk ke gelombang ketiga lagi nih COVID-19 ya, sangat mengkhawatirkan. Sudah beberapa sekolah itu kelasnya diliburkan karena ternyata muridnya ada yang terindikasi positif corona varian Omikron ya. Dan ada lagi kabar dari beberapa teman sejawat dari rumah sakit, ada rumah sakitnya sudah didatangi lagi pasien-pasien COVID-19 ya. Dan luar biasa sekali virus ini ya. Virus ini telah membuat seluruh dunia sangat-sangat bersedih karena terjadi lagi varian-varian lain lagi dan kita tidak pernah tahu sampai kapan varian ini berhenti bermutasi, tidak ada yang tahu, akan terus bermutasi membentuk varian yang lebih ganas lagi, lebih ganas lagi. Ya, oleh sebab itu mudah-mudahan ya bagi yang yakin kok Allah sebutkan bahwa lebah membawa obat bagi manusia, ya berarti produk lebah ini sangat cocok untuk berbagai penyakit manusia, termasuk yang belum ada obatnya, termasuklah virus COVID-19 ini, virus corona ini. Ya, jadi ikhtiarlah Bapak Ibu, insya Allah kita juga mencegah, lebih baik mencegah daripada mengobati, maka kita kuatkan tekad kita untuk bisa ikhtiar sehat sekeluarga, rajin konsumsi propolis dan biang, ya terutama propolis tentunya ya sebagai obat yang dibawa oleh lebah ini yang dalam Al-Quran.
Dan kemudian kalau ada keluarga yang belum tahu tentang manfaat propolis atau ada kerabat yang belum tahu tentang manfaat propolis, segera sampaikan. Karena menyampaikan satu ayat Allah itu insya Allah sebuah kebaikan ya. Sampaikanlah walau cuma satu ayat. Nah, balik lagi ke penyakit jantung. Penyakit jantung ini ya, tadi saya sudah sebutkan banyak sekali jenis-jenis penyakit jantung. Nah, propolis ini alhamdulillah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia tidak putus-putusnya saya sampaikan ini ya, karena yang mendapatkan hidayah tentang manfaat propolis lebah ini tentu adalah orang-orang yang yakin dengan kitab suci, ya, yakin dengan apa yang Allah cantumkan. Jadi ketika dia ikhtiar untuk penyakit jantung ini, nah coba lihat ya, jenis penyakit jantung itu begitu banyak. Tapi kok propolis alhamdulillah bisa semua ikhtiar pakai propolis ini untuk berbagai penyakit jantung ini. Contoh misalnya, salah satu guru besar kami itu memiliki seorang anak yang mengalami kebocoran jantung di usianya balita. Ya, ternyata dia ikhtiarkan pakai propolis 8 mm ya, 8 mm. Salah satu guru besar kita di Melia Sejahtera yang luar biasa, beliau sampaikan bahwa anak beliau awal beliau bergabung di propolis ini, beliau menggunakan propolis untuk anak beliau yang bocor jantung. Alhamdulillah konsumsi propolis itu dicek kembali ya, secara rutin dicek, diminumkan, itu ternyata bocor jantungnya sudah menutup. Sampai sekarang anaknya sudah kuliah dan tidak ada kelainan jantung sama sekali ya. Sudah sehat Masya Allah, dari bocor 8 mili sekarang sudah tumbuh besar dengan sangat sehat dan cerdas. Nah, jadi penyakit jantung juga misalnya karena hipertensi, karena yang lain-lain. Nah, propolis itu memperbaiki hipertensinya ya, propolis juga memperbaiki kalau ada penyumbatan di pembuluh darah jantung. Nah, oleh sebab itu, insya Allah penyakit jantung bisa ikhtiar pakai propolis. Tentu dosisnya ini masuk kategori yang serius. Nah, kalau Anda Bapak Ibu sering mengikuti Zoom kami setiap Rabu malam, ya hari ini spesial ya, karena Rabu hari ini tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 ya. Ini special edition. Kita membahas tanya jawab tentang produk dan bisnis ya. Jadi bukan Zoom Prosum nasional untuk presentasi Melia Sejahtera secara umum, tetapi tanya jawab langsung ke permasalahannya. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan Zoom kami, itu akan ada Bapak Ibu lihat bahwa penyakit itu kita bagi 3 kategori, sakit ringan, sedang, dan berat. Nah, untuk sakit yang berat adalah sakit-sakit yang serius ya, sakit-sakit yang berbahaya kalau dibiarkan bisa mengancam nyawa. Nah, uzubillah min zalik nih. Semua kategori penyakit berat, baik itu penyakit yang berbahaya tadi ataupun penyakit yang ringan-ringan tetapi banyak ataupun sudah kronis, maka itu masuk kategori berat ya. Komplikasi itu termasuk kategori berat. Itu semua dosisnya kita berikan minimal 3 kali 1 sendok makan propolis. Tambahkan madu karena 1 sendok makan itu kalau diminum propolis itu agak pahit ya, agak kelet gitu, tapi tidak pahit sekali sih. Nyaman juga, saya sering konsumsi tanpa air, langsung aja 1 sendok minum. Ya, jadi itu dicampur madu bagi yang suka rasa manis, silakan campur madu karena madu juga sangat bermanfaat. Itu juga produk lebah ya. Produk lebah yang luar biasa, madu itu bagus, nutrisinya sangat tinggi. Tetapi yang lebih bersifat obat tentunya propolis ini, yang bersifat farmakologis ya. Oke, jadi dosisnya sekali lagi untuk penyakit jantung adalah 3 kali 1 sendok makan propolis diminum jangan kurang dari 1 bulan konsumsi rutin dengan dosis tersebut. Kemudian melia biangnya 3 kali 5 semprot di bawah lidah. Jadi fungsi melia biang di sini apa? Jadi selain propolis ini kerjanya dia meregenerasi semua gangguan yang ada di jantung ini, diperbaiki sel-selnya, penyumbatan dibersihkan ya, katup yang gangguan katup itu diperbaiki, bocor jantung dibenerin bocorannya sehingga tertutup lagi insya Allah. Nah, biang ini manfaatnya adalah untuk membantu kerja propolis dalam meregenerasi sel-sel di jantung dan juga membantu seluruh hormon di tubuh kita bekerja optimal dan dia membantu penyembuhan lebih cepat ya, sehingga dikonsumsilah propolis dan biang bersamaan. Seperti itu ya. Oke. Baik, ini berikutnya lagi terima kasih kepada Bu Anis, itu mungkin pertanyaannya sudah terjawab sebagian ya. Kalau belum puas nanti silakan mungkin kita diskusikan lagi di lain waktu atau mungkin nanti pertanyaannya masih detail ya, mungkin nanti kita bisa bertanya dengan yang lebih ahli di sini. Saya ada guru besar yang juga lebih ahli lagi dalam bidang propolis. Beliau adalah seorang peneliti propolis. Beliau adalah sosok guru teladan kami, Profesor Dr. Al-Mahdi. Nah, nanti kalau ada pertanyaan yang belum saya bisa jawab, nanti saya akan tanyakan ke guru saya ya. Sini juga ada guru besar kita. Banyak sekali guru-guru di sini, saya tidak bisa sebut satu-satu. Terima kasih kehadirannya guru-guru, Masya Allah.
Oke, baik. Lanjut pertanyaan berikutnya, dari Mas Mulyadi. Bu, nanti jelasin tentang bisnis ya, karena ada yang belum tahu tentang bisnis ini. Oke, karena ini pertanyaan seputar produk dan bisnis, maka hari ini ada yang bertanya tentang bisnis. Oke, kita akan jawab juga pertanyaan tentang bisnis. Jadi Melia Sehat Sejahtera lengkap. Selain produknya yang dahsyat untuk kesehatan, Melia juga memberikan solusi finansial. Kenapa kita memilih bisnis Melia Sehat Sejahtera? Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, leader-leader di Melia Sehat Sejahtera yang sudah membuktikan kesuksesan, itu semua dari latar belakang yang berbeda-beda, ya. Jadi misalnya ada guru besar kami, ya, ada Bapak Roy Pemanik, beliau seorang guru besar beliau ada seorang dosen ya, dulunya adalah dosen di sebuah universitas terbaik di Indonesia yaitu ITB. Ya, beliau juga selain guru besar juga beliau adalah alumni terbaik ya, dan beliau juga pengusaha juga ya seperti itu ya. Jadi Masya Allah beliau orangnya cerdas ya. Beliau kok memilih Melia 100% memilih Melia Sehat Sejahtera sebagai bisnis beliau. Kenapa tidak bisnis yang lain ya? Karena beliau orang yang cerdas, tentu punya logika dan nalar yang luar biasa. Ada Pak Dr. Henry Goulton, beliau seorang doktor S3 lulusan University of Hawaii Amerika. Wah, yang bisa tembus ke Amerika tentu orang yang sangat amat cerdas ya. Kenapa Pak Dr. Henry Goulton? Beliau adalah seorang deputi Parpostel PT Pos dan Giro. Jadi beliau adalah seorang pejabat tinggi di PT Pos dan Giro ya, PT Pos Indonesia. Nah, beliau orang yang cerdas, orang yang tinggi jabatannya kok memilih Melia Sehat Sejahtera sebagai bisnis utama beliau. Tidak ada bisnis yang lain, cuman bisnis Melia Sehat Sejahtera. Kenapa Pak Profesor Al-Mahdi juga memilih bisnis Melia Sehat Sejahtera? Kenapa Pak Dokter Aditya sebagai Dokter Aditya itu salah satu dokter kepresidenan dari Rumah Sakit Pertamina Pusat ya. Beliau luar biasa ya. Beliau juga memilih bisnis Melia Sehat Sejahtera ya. Dan kenapa juga dari kalangan yang lain-lainnya juga mahasiswa dan lain-lainnya kok bisa memilih? Ada satu kesamaan yang mendasari saya dan guru-guru yang lain dan juga Bapak Ibu semua yang memilih bisnis Melia adalah karena bisnis ini kelebihannya yang pertama, bisnis ini sangat sederhana sehingga sangat simple ya, so simple sehingga bisa dikerjakan di mana saja, kapan saja dan bisa disampaikan kepada siapa saja. Artinya kita bisa siapapun kita bisa kita memulai dan siapapun orang yang kita temui bisa kita ajak. So simple ya. Jadi bisa membantu banyak sekali orang juga ya. Itu satu yang saya pegang adalah Melia is so simple. Yang kedua, di Melia ini ya luar biasanya kita ada kebahagiaan tersendiri loh. Karena apa? Produknya itu sangat baik, sangat bermanfaat untuk kesehatan banyak orang. Jadi ada rasa bahagia ketika kita menyampaikan sebuah solusi kesehatan dan orang itu sembuh, Masya Allah, kita semakin bahagia, semakin apa ya, kayak kayak hati ini begitu plong, begitu bahagia, begitu tenang ketika ada kabar gembira ini. Saya sangat sering, alhamdulillah dijapri oleh pasien-pasien, alhamdulillah Bu Dokter, penyakit saya ini sudah sembuh, alhamdulillah terima kasih Bu Dokter, saran Bu Dokter begini-begini, waduh saya tuh bahagia banget, Masya Allah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada testimoni atau apa yang Bapak Ibu rasakan, silakan japri ke saya. Itulah tanda bahwa saya sangat merasa bersyukur di bisnis ini ya, karena bukan hanya uang yang dicari, tetapi kepuasan batin telah menolong orang. Jadi yang kedua, bagi saya pribadi, kenapa saya menjalankan Melia adalah yang kedua karena kita menolong orang lain ya, begitu. Dan yang ketiga, bisnis Melia kenapa kami pilih bukan bisnis yang lain-lain, karena bisnis Melia ini nggak perlu modal besar, dia nggak ada rugi, nggak ada resiko bangkrut. Uang mana bagaimana bisa bangkrut? Wah, kita beli obat kok ya, gabung uang di awal kita ke kantor ke stokisnya nyerahin duit itu kita dapat produk yang kita konsumsi sekeluarga. Jadi nggak ada sama sekali kerugiannya ya. Jadi so sederhana bisnis dan hasilnya begitu besar. Ya, jutaan rupiah setiap hari masuk ke rekening. Ya, jadi Masya Allah. 3 hal itu yang Bapak Ibu perlu ingat. Melia sangat simple. Melia ini adalah ladang pahala buat kita menolong orang lain. Dan yang ketiga, Melia ini tanpa resiko apapun, tidak ada kerugian, tidak ada bangkrut ya. Melia ini dibayarkan sangat besar, ratusan ribu hingga jutaan rupiah setiap hari.
Yang dibayar sebulan sekali pekerjaan di luar sana aja kita sungguh-sungguh kerjakan. Kita cintai pekerjaan kita, benar nggak? Walaupun digaji sebulan sekali di pekerjaan di luar sana. Apalagi di Melia, dibayarnya setiap hari, jutaan rupiah pula. Kenapa tidak kita cintai? Kenapa kita tidak kembangkan dengan maksimal? Karena dengan begitu kita bisa menolong lagi banyak orang. Percayalah Bapak Ibu, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, Bapak Ibu sadari di Melia ini adalah solusi untuk kita mendapatkan peluang tersebut ya, Masya Allah. Pokoknya Bapak Ibu yang sudah membuktikan, insya Allah akan terus bersyukur ya. Oke, Masya Allah peserta sudah hampir 300 orang. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya kerabat yang sedang sakit ataupun pengen ada kerabat yang pengen bisnis ini, ayo segera masuk ke sini karena sebentar lagi 300 adalah batas maksimal jumlah peserta. Ajak sekarang ya supaya bisa konsultasi. Oke, kita pertanyaan lagi berikutnya dari Noni. Ibu Noni bertanya, dokter mau tanya dosis Melia Propolis dan Melebiang untuk sakit tumor jinak payudara. Terima kasih. Oke, tumor jinak payudara. Oke, tumor jinak payudara istilah medisnya adalah FAM, fibroadenoma mama. Ya, jadi tumor ini sebenarnya tidak berbahaya ya karena dia jinak. Tetapi jika tumor ini semakin bertambah besarnya, tentu akan membuat tidak nyaman bagi pasien karena itu akan mendesak ya saraf-saraf yang ada di payudara kita dan tentunya akan mengganggu kesuburan bukan mengganggu produksi air susu kalau dia memang nantinya ingin berumah tangga dan punya anak. Dan jika nanti ternyata di utak-atik tumor ini dipencet-pencet atau terjadi gesekan, ditekan, tertekan dan sebagainya, itu bisa berpotensi infeksi, abses ya, tumor yang berubah menjadi abses. Abses mama. Jadi abses itu ada nanah berkumpul di dalam payudara itu dan itu akan sangat berbahaya kalau terjadi abses. Jadi tumor jinak ini memang tidak berbahaya secara langsung tetapi jika dibiarkan tentu ada potensi menuju ke penyakit yang lebih serius. Oke? Nah, jadi kalau tumor jinaknya itu masih kecil ya, alhamdulillah banyak yang sudah membuktikan pasien-pasien kita dia konsumsi propolis ya. Itu ternyata sebelum ya kan saya selalu menyampaikan kepada pasien ya bahwa begini, sebenarnya tumor jinak ini ya harus dioperasi, harus dibuang. Tapi rata-rata yang tanya tentang ya pasien-pasien yang bertanya tentang propolis itu dalam hatinya itu ada keraguan dan ketakutan untuk operasi. Padahal sebenarnya ya operasi kan sekarang sudah canggih ya peralatan kesehatan kita, jadi nggak perlu khawatir sebenarnya. Maka jika tumornya masih kecil, boleh Bapak Ibu sarankan untuk ikhtiar dulu pakai propolis, ya, ikhtiar dengan dosis minimal 3 kali 1 sendok makan propolis. Jika dalam 1 bulan tumor jinak itu mengecil, signifikan, maka alhamdulillah tidak jadi operasi. Ya. Tetapi manakala dalam 1 bulan sama sekali tidak ada perubahan, berarti tumor jinaknya ini bandel nih ya, nggak bisa dengan bantuan propolis, maka tetap harus mempertimbangkan untuk dibuang dengan operasi. Tetapi karena ini adalah faktor hormonal, jadi orang yang punya gangguan tumor jinak di payudara itu karena dia hormonnya itu nggak stabil, terganggu. Ya, jadi dia akan selalu muncul lagi walaupun itu sudah dioperasi nanti di payudara sebelahnya atau di payudara bagian bawahnya misalnya itu muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Biasanya diderita oleh anak remaja, ya, anak SMA, ya, anak gadis. Nah, seiring perjalanan usianya, hormonnya mulai stabil bahkan ketika dia menikah. Dia menikah berhubungan suami istri, kemudian dia hamil, kemudian dia menyusui, maka alhamdulillah hormonnya sudah stabil biasanya setelah dia melahirkan menyusui. Disitulah terjadi perbaikan di tumor jinaknya. Jadi kan tumor jinak ini muncul ketika tidak stabil hormon, tapi ketika dia hamil dan menyusui itu hormon jadi stabil ya. Jadi Masya Allah, jadi tumor jinak itu akan pelan-pelan tidak ada lagi kekambuhan di tubuhnya setelah menikah. Makanya sering sekali Bapak Ibu mungkin dengar ya, oh ada tumor ya di payudaranya, ya kalau gitu segera menikahlah kayak gitu ya. Jadi ketika menikah, tumor itu akan mengecil karena faktor tadi hamil dan menyusui ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ya, baik. Dari Rizky Awaludin, izin bertanya Bu Dokter, kalau untuk perokok berat sampai ada dahak warna hijau itu gimana cara penyembuhannya? Oke, perokok berat. Nah, jika sudah ada dahak, sampai dahak itu kental dan berwarna hijau, itu berarti tanda-tanda adanya infeksi di saluran pernafasannya. Nah, kalau sudah ada infeksi seperti ini, maka
maka itu segera harus diobati karena kalau ada infeksi itu akan terjadi namanya ya. Ya, jadi infeksi itu karena penyebabnya biasanya bakteri ya. Bakteri bisa juga virus, bisa juga jamur. Pokoknya mikroorganisme itu bisa membuat tubuh kita mengalami infeksi. Apakah infeksi itu? Mungkin ada yang bertanya, infeksi itu apa sih? Infeksi itu adalah reaksi tubuh ya melawan bakteri, virus, jamur ataupun sumber-sumber mikroorganisme yang bisa berpotensi merusak tubuh kita. Jadi tubuh akan secara responsif mengeluarkan yang namanya leukosit-leukosit ini ya, reaksi peradangan untuk melawan bakteri, virus, jamur tersebut. Nah, disitulah dia memproduksi ya cairan-cairan. Nah, cairan-cairan itu ada yang berwarna putih kayak nanah ya, ada juga yang berwarna kuning-kuningan, kehijauan. Nah, itu semua hasil dari reaksi inflamasi atau peradangan tubuh melawan bakteri ya. Itu reaksi tubuh. Nah, jika itu dibiarkan terus, maka artinya tubuh ini akan terus-terus dipaksa membentuk tentara melawan bakteri, virus, jamur tersebut. Apa yang terjadi kalau terjadi? Satu waktu nanti akan kalah tubuh kita karena bakteri itu terus bertumbuh, memperbanyak diri, ya, sehingga kita tidak bisa mengalahkan dia lagi. Nah, kalau sudah kayak gitu bisa terlambat ya, sudah tubuh dikuasai oleh bakteri, oleh infeksi seluruh tubuh terjadi infeksi maka itu sudah fatal sekali ya. Nah, oleh sebab itu, bagi yang merokok sampai ada lendir warna hijau seperti itu, ada dahak yang membata, maka yang pertama dia harus konsultasi ke dokter dulu, ya, di ronsen paru-parunya, ya, kemudian dilihat sama dokter, kemudian diambil dahaknya, kemudian diperiksa apakah ini bakteri atau virus atau penyebab lainnya. Kalau dia positif karena bakteri, tentu dokter akan mengkultur ya, mengkultur di laboratorium, ya, tenaga kesehatan di laboratorium akan mengkultur atau menilai ini bakteri apa sih sehingga antibiotiknya cocok yang mana gitu loh. Nah, setelah antibiotiknya ada, sudah ketemu, barulah diminumin antibiotik itu untuk si pasien supaya tepat sasaran. Karena antibiotik tuh spesifik ya. Jadi bakteri ini ribuan, mungkin nggak sampai ribuan sih. Pokoknya banyaklah jenis bakteri ya. Nama-nama bakteri itu banyak ya. Dan dibagi, misalnya bakteri gram positif, gram negatif, bakteri aerob dan anaerob. Wah, jadi kalau salah kasih antibiotik nanti nggak mempan, jadi penyakitnya terus-terus ada. Makanya dokter biasanya anjuran untuk kultur. Kultur itu adalah untuk mengetahui itu tadi ya, jenis bakteri. Nah, oke. Setelah Anda didiagnosa dokter seperti itu, minum antibiotiknya. Nah, disinilah propolis masuk. Ya, propolis masuk untuk membantu antibiotik dan obat radang yang diberikan oleh dokter itu untuk membantu kerjanya. Propolis ini masuk dosis 3 kali 1 sendok karena ini penyakit serius ya. Nah, jadi diminumkan, maka insya Allah reaksi peradangan tadi akan segera terhenti, selesai. Ya, itulah gunanya kenapa kita membantu obat medis ini, antibiotik ini dibantu dengan propolis karena ternyata penelitian membuktikan propolis itu mampu membooster atau memperbaiki ya, memperkuat, membooster kerja obat kimia, obat medis, tapi alhamdulillah dia punya efek bisa membantu menghilangkan efek side negatif dari obat medis tersebut. Jadi bagus dikombinasi bersama obat dokter. Jadi dia obat dokter diperkuat, cara kerjanya diperbaiki, tapi efek sampingnya itu dihilangkan seperti itu. Oke, suara saya masih terdengar jelas Bapak Ibu? Boleh angkat jempolnya? Oke, terima kasih Bapak Ibu yang angkat jempol. Saya soalnya nggak bisa dengar ya. Bagus ya? Oke. Baik. Nah, jadi kalau sudah ada lendir warna hijau tadi gitu ya, dikultur dulu dahaknya, kemudian tahu apa bisa jadi sih itu TBC juga, salah satu infeksi bakteri ya, Mycobacterium tuberculosis yang ternyata bakterinya itu sangat-sangat bandel sehingga butuh antibiotik khusus yang diminum selama 6 bulan. Makanya dikultur seperti itu. Oke, jadi dengan gambaran ronsen dan kultur insya Allah dibantu propolis akan lebih cepat penyembuhannya ya. Dan kalau bisa usahakan berhenti merokoknya ya karena pasti itulah penyebab infeksi berat tadi membuat paru-paru ini lemah ya. Perokok berat itu semua yang di dalam tubuhnya ini itu namanya nikotin ya. Nikotin ini sangat dahsyat dalam melakukan kerusakan di sel-sel tubuh kita. Dia adalah termasuk zat adiktif sebenarnya, adiktif walaupun dia bukan narkoba, tapi dia masuk zat adiktif. Artinya apa? Kalau orang sudah merokok, dia akan terus-terus nagih merokoknya. Karena nikotin itu kalau sudah ada dalam darah,
Kapan kita berhenti merokok, dia akan sakau rokok ya, artinya dia akan minta lagi ada nikotin dalam darahnya. Jika tidak ada rokok itu, nikotin tidak ada dalam darah, dia tidak akan nyaman. Misalnya dia uring-uringan, ya, dia eh, galau lah istilahnya, terus rasa badannya sakit-sakit dan sebagainya. Ya, efek berhenti merokok. Nah, disinilah tugas propolis memperbaiki. Insya Allah kalau tekad kuat bapak-bapak yang merokok ya, tapi nggak menutup kemungkinan ada juga perempuan yang merokok. Jadi memang sudah tekad kuat untuk berhenti merokok, ya silakan berhentilah merokok, tapi bantu dengan propolis untuk menetralkan kadar nikotin dalam darah kita. Ya, kalau propolis itu kan bisa ngedetoks ya, detoksifikasi. Jadi nikotin itu akan bersih dari tubuh kita sehingga tidak akan membuat kita nagih lagi atau alias sakau rokok lagi ya. Jadi asal tekad kuat ya, kalau ternyata bergaul lagi dengan teman-teman yang ngerokok biasanya godaan dari teman-teman dan lingkungan, maka merokok lagi deh. Ya oke deh, ini pertanyaannya bagus banget ya tentang rokok. Baik, berikutnya lagi dari Ibu Yunita di Kupang, mohon izin bertanya, Bu Dokter, bagaimana caranya kita mengatasi penyakit tumor stadium 3 yang sudah ditolak dari tim medis? Wah, tumor otak stadium 3 ya, kadang seperti ini memang sudah metastase ya, istilahnya sudah menyebar, apalagi di ini ya, penyakit tumor itu kan kalau begini, jadi tumor tumor stadium 3 biasanya kanker ya, karena tumor belum tentu kanker. Tumor itu benjolan, istilah medis untuk benjolan ya, tetapi tidak semua benjolan itu ganas. Tidak semua benjolan itu ganas ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi benjolan itu, nah yang dibilang stadium 3, nah itu biasanya ya kanker yang ganas tadi, ya. Dan stadium 3 itu maksudnya sudah metastase atau sudah menyebar. Artinya mungkin dokter pesimis melihat kondisi keadaan umum pasien dan juga melihat penyebaran yang sudah jauh kemana-mana, biasanya ya dokter akan melihat kondisi pasien lah seperti itu. Tetapi tidak akan mungkin serasanya sih, tidak akan mungkin ditolak. Pasti akan tetap dokter sebagai orang yang telah ya disumpah ya dalam ininya, dalam etika kedokteran sehingga dia bisa menjadi dokter itu melalui sumpah dokter yang akan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ya. Jadi akan menunjung tinggi nilai kemanusiaan itu. Oke, maaf ini hilang sinyal terpental. Oke. Waduh. Oke, luar biasa teman-teman, ini peserta udah full 300 sehingga saya sendiri pun terpental keluar. Saya ada 3. Wah, ini gimana caranya ini? Oh my god. Teman-teman masih mendengarkan saya? Waduh, gawat ini. Hmm. Oke, sebentar ya, saya minta waktu teman-teman, mohon izin ini karena the meeting is maximum capacity, jadi saya sendiri terpental. Saya terpental sehingga saya tidak bisa masuk. Sebentar. Jelas suara saya ya? Jadi saya ada tiga gadget yang masuk di sini, satunya untuk video, satunya untuk materi, satunya untuk suara, kayak gitu ya. Jadi luar biasa antusiasme teman-teman semua, masya Allah ya. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, saya lanjut lagi. Jika nanti hilang suara saya karena sinyal, berarti saya minta waktu ya untuk bisa reconnect lagi ya. Oke, baik, pertanyaan tadi tentang tumor ya, itu seperti itu. Jadi dokter itu sudah tentunya disumpah. Jadi tidak akan pernah namanya dokter menolak pasien. Pasti dokter akan melakukan yang terbaik buat pasiennya. Ya, mungkin harus tetap dirawat misalnya kan. Jadi tetap dirawat ya istilahnya semaksimal mungkin dokter akan memberikan upaya. Nah, disinilah propolis juga sangat membantu karena ketika ikhtiar maksimal dari medis sudah dilakukan, ya kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan tadi keyakinan bahwa ada harapan untuk pasien tersebut ya. Nah, saya punya kasus ini juga ada pasien kita, beliau mengalami tumor otak ya, sudah metastase juga, tapi sudah kemo sudah lebih dari 12 kali ya, sudah dokter bilang ini maksimal kemonya, sudah nggak bisa lagi di kemo kembali dan disuruh pulang aja ke rumah memang waktu itu untuk istirahat dulu, nanti kalau ini kontrol lagi ke dokter, seperti itu kan. Tapi beliau di rumah sering mengalami pingsan, sakit kepala hebat, sehingga pasrah lah istilahnya ya. Memang seperti itu. Nah, tetapi atas izin Allah, ikhtiar pakai propolis itu nggak kebayang ya, nggak kebayang tumor yang sudah di otak ya malah ya. Ini sudah metastase ke otak, oh tiba-tiba membaik loh. Jadi konsumsinya itu beliau minumnya itu 3 kali 1 botol 6 mili. Jadi 3 botol 6 mili setiap hari.
itu minum sampai 21 paket, ya. Alhamdulillah ada perbaikan dan sampai dinyatakan dokter sembuh. Masya Allah, jadi dokter pun terkejut melihat perkembangannya. Dan ini nama pasiennya ini, alhamdulillah beliau sempat bertestimoni, saya rekam videonya, ada di YouTube ya, wawancaranya. Silakan Anda searching di YouTube saya. Nah, Anda boleh subscribe, cari aja Dokter Kurnia MSS, di situ ada video tumor otak. Dan sudah sampai kemarin saya ketemu beliau di bandara, saya kaget sekali, Masya Allah, 5 tahun kemudian saya ketemu beliau sehat, badannya sehat bugar, ya, jalan itu sama keluarganya. Saya bertemu, apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Masya Allah bahagia melihatnya ya. Padahal kemarin itu sudah sangat pesimis. Nah itu jadi tetap harus ikhtiar ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Tetap harus maksimal dalam ininya berusaha. Oke, pertanyaan berikutnya dari Nabil Gifran. Oke Dok, cara menyembuhkan penyakit kulit ya, maksudnya kulit seperti luka parah itu gimana dan cara pakainya gimana Dok? Oke, penyakit kulit ya, penyakit kulit itu banyak jenisnya, ada yang dermatitis alergi ya, ada penyakit kulit karena infeksi, lain-lainnya, ada juga karena ada ya infeksi bisa dari bakteri, virus, jamur-jamur, penyakit kulit karena jamur banyak banget ya. Waduh, penyakit kulit karena jamur, panu, kadas, kurap, kutu air, segala macam. Kemudian luka-luka, di kulit juga bisa ada luka, ya luka baik luka diabetes, luka gangren ya, atau luka-luka lainnya ya bisa. Nah, propolis ini pertanyaan bagus nih tentang luka di kulit. Jadi gini, pada prinsipnya misalnya kita bahas luka bakar misalnya atau luka diabetes misalnya ya. Nah, jenis kalau luka bakar sama luka diabetes itu dia permukaannya basah, ya. Permukaannya biasanya basah. Beda dengan luka yang permukaannya kering. Jadi treatmentnya itu biasanya kita usahakan, ya. Ini aduh hilang lagi sinyal nih. Teman-teman gimana? Sinyalnya bagus nggak? Angkat jempolnya lagi. Oke, baik. Ya, jadi gini, eh, kalau luka ada di luar Han. Itu biang tadi. Sudah. Oke, lanjut lagi. Mohon izin tadi ada sedikit ini. Ya. Untuk luka. Jadi luka itu ada dua jenis luka ya. Kita bagi dua kategori aja, luka basah sama luka kering. Pada prinsipnya luka itu berarti terbukanya lapisan kulit paling atas ya, yang ini kan kulit kita ini kalau Bapak Ibu tarik ini, ya kan? Nah ini, itu yang di atasnya otot itu adalah kulit kita, ya. Kulit itu ada 3 lapisan, epidermis, ya, dermis dan hipodermis. Jadi di atasnya, kemudian ada yang bagian agak tebalnya, kemudian ada bagian bawahnya lagi. Ya, ini namanya kulit itu kalau dilihat di mikroskop ada 3 lapisan, ya. Nah, kalau luka di kulit biasanya itu akan merusak dari epidermis, dermis sampai hipodermis, ya. Jadi dalam apalagi kalau luka itu sampai kelihatan di bawah kulit itu adalah otot, ya. Otot-otot sampai kelihatan dagingnya itu berarti lukanya sudah terbuka sangat dalam. Nah, prinsipnya propolis ini ya kan prinsip luka itu sebenarnya adalah kita bagaimana menutup luka tersebut jangan sampai ada terinfeksi ya mudah didatangi bakteri, virus dan jamur sehingga luka itu jadi kotor dan akhirnya lukanya bertambah parah. Nah, sekarang yang biasa di dokter lakukan kalau di medis itu pasti akan membersihkan dulu lukanya dari bakteri, virus, jamur, kemudian akan memberikan salep ataupun eh, kayak seperti kain kasa yang ada obatnya itu untuk memberi rangsangan kepada luka tersebut agar tumbuh jaringan kulit dan otot yang baru. Ya, contoh misalnya di dunia medis kita ada salep ya, salep misalnya burnasin atau salep apa ya, salep bioplasenton atau salep misalnya atau kain kasa yang ada jaring-jaring obatnya itu misalnya namanya sufratul. Nah, itu dokter kasih itu, ya. Nah, kemudian diperban, ditutup. Dikasih dulu kain kasa steril baru ditutup sama perban. Supaya apa? Supaya tidak ada bakteri, virus, jamur yang bisa menginfeksi luka tersebut
dan juga dari obat salep tadi untuk merangsang pertumbuhan jaringan baru. Nah, Masya Allah, ini nih bukti nyata yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu tonton video tadi di awal, itu ada luka bakar stadium, ya bukan stadium ya, sudah 70% ya, kena tersiram minyak mendidih. Jadi seorang pasien kita ini bukan pasien saya langsung ya, salah satu member Melia Sehat Sejahtera dari Sulawesi. Beliau itu seorang pedagang penjual donat ya. Kebetulan beliau cerita sendiri nih, waktu sudah sembuh beliau cerita ke kami. Dia cerita waktu itu ketemu langsung, dia bilang saya dulu itu lagi jualan donat, kemudian saya terpleset sehingga kena ke pancinya, pancinya langsung jatuh, menimpa minyaknya itu 5 liter ke badannya. Nanti Bapak Ibu tadi ada video saya tampilkan, itu dagingnya kelihatan Bapak Ibu, kulitnya habis. Ya, kulitnya habis dan sangat luas loh, 70%. Nah, itu harusnya dirawat di ICU, di ruang isolasi bahkan, tidak boleh bertemu dengan yang lain-lain karena itu risiko infeksi yang luar biasa. Tapi atas izin Allah, dia adalah member Melia, dia menggunakan propolis ikhtiar untuk kesembuhan, dibantu dengan pengobatan medis. Alhamdulillah luka itu tertutup dengan baik sekali, tidak ada lagi masalah, beliau sudah bisa beraktivitas dengan sangat normal. Ya, ada lagi yang kemarin barusan member Melia Sehat Sejahtera mengalami musibah meledak LPG, ya tabung LPG hijau itu meledak ke badannya sehingga seluruh tubuhnya ini mulai dari wajahnya, badannya, kaki dan pahanya semuanya luka bakar hebat. Ya. Tapi atas izin Allah, beliau adalah seorang adik dari member dan leader Melia Sehat Sejahtera. Ikhtiar langsung dia telepon saya, WA saya, "Dok, kondisi adik saya begini begini begini." Oke, kita bantu obat medis tetap jalan tapi propolis telah masuk, ya. Propolis masuk dengan cara diminum dengan dosis besar, bahkan di awal itu per jam diberikan propolis dan kemudian dioleskan. Seluruh luka bakarnya, Masya Allah, Bapak Ibu tidak percaya, itu mulus kembali. Kurang dari 2 bulan ya proses itu. Saya kemarin tanya ke beliau, gimana kondisi adik? Masya Allah dok, sudah sehat, jalan-jalan kemana-mana. Padahal kalau Bapak Ibu lihat awalnya itu nggak percaya deh, bisa sebagus itu hasil perbaikan yang dilakukan oleh propolis. Nah sekarang gimana kerja propolis kok bisa membantu penyembuhan luka itu dengan sangat baik? Oke, pertama, kalau Bapak Ibu tadi dengar bahwa prinsip pertama adalah harus diatasi dulu infeksinya. Nah, propolis itu kan anti-infeksi. Ya. Jadi ketika propolis ditetes ke luka, dia akan langsung memberikan efek anti-infeksi sehingga tidak ada bakteri virus jamur yang bisa membusukkan daerah yang luka tersebut. Itu luar biasa loh. Langsung seketika dikasih, itu akan langsung. Ini saya kejadian sendiri di tetangga saya, dia tuh digigit anjing. Gigit anjing, anjing itu kan sangat tidak steril ya, tentu pasti akan ada infeksi, gigit anjing di pahanya. Nah, saya langsung tetesi propolis itu tidak ada infeksi terjadi. Masya Allah ya, malamnya saya kira bengkak itu kakinya, tidak ada bengkak sama sekali. Sampai 3 hari saya kontrol, tidak ada masalah. Seminggu tidak ada masalah ya. Jadi langsung diteteskan, maka seluruh jenis bakteri virus jamur akan tidak bisa berkembang di daerah yang diolesi propolis. Itu yang pertama. Yang kedua, propolis itu bisa meregenerasi jaringan tumbuh ya. Sel kan diregenerasi dengan cepat oleh propolis. Karena propolis ini memiliki zat-zat yang sifatnya nutrisi bagi sel dan juga antioksidan yang tinggi, memperbaiki dan meregenerasi sel yang sangat cepat. Sehingga ketika ditetes, selain dia bekerja sebagai antiinfeksi, dia juga membantu pertumbuhan jaringan yang baru. Dan yang ketiga, efeknya kan propolis kalau diolesin itu dia akan mengering. Nah, pada saat itulah teman-teman, catatan, semua jenis luka usahakan jangan dihapus propolisnya. Ya, kalaupun dibersihkan, oke, timpa lagi agar dia segera mengering. Ya, jadi dia mengering itu akan menjadi penutup luka yang baik sekali. Ingat kan kalau kita ada luka terbuka, pasti dokter akan tutup dengan kasa steril, kemudian diperban ya. Nah, propolis inilah sebagai penutup lukanya, sebagai kasa sterilnya ketika dia mengering. Nah, supaya dia mengering seperti itu caranya gimana? Ditimpa terus Bapak Ibu. Jadi misalnya ada luka, itu per jam dikasih. Kayak kemarin itu luka bakar tuh dikasih per jam. Oles, kering, oles lagi. Kering, oles lagi. Kering, oles lagi. Kering, oles lagi. Sehingga dia mengeras. Sehingga membentuk krusta. Istilah kedokterannya krusta. Jadi jaringan yang menghitam, tampak menghitam, itu kayak keropeng. Itu jangan dicabut. Jangan dilupasin. Biarkan dia nanti akan mengelupas sendiri. Ketika jaringan di bawah sudah tumbuh dengan baik, keropeng itu akan lepas dengan sendiri. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Ini penting sekali buat Bapak Ibu, bisa menolong banyak orang melalui propolis ini. Masya Allah ya. Oke, pertanyaannya bagus tadi dari siapa tadi ya? Oke.
dari Nabil ya. Nabil, terima kasih pertanyaannya sudah mengingatkan kepada teman-teman untuk ini ilmu ini ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Rizky Awaludin. Bu Dokter, permisi, bagaimana cara penyembuhan mata katarak dan biasanya berapa untuk penyembuhannya? Biasa berapa lama maksudnya ya? Oke, baik. Rizky ya. Oke, untuk katarak, kita bahas dulu penyakit katarak ini ya. Katarak itu adalah terjadinya kekeruhan lensa pada mata kita akibat deposit protein. Jadi protein yang kita makan itu kan lama-lama dia akan membentuk deposit di lensa. Lensa itu bukan di permukaan mata, tapi di belakang kornea. Jadi kalau kita lihat bola mata yang menghadap, misalnya menghadap ke sana, ini bola mata, lapisan terluar itu adalah kornea. Nah, di belakang kornea itulah baru ada lensa, ya, lensa di situ. Nah, sebenarnya kalau secara teori, inilah yang menjadi uniknya ya. Kalau secara teori kan propolis itu ditetes ke kornea ya. Makanya jurnal medis itu banyak sekali perbaikan-perbaikan untuk kornea jika penggunaan propolis ya. Jurnal medisnya itu saya sering baca ya. Propolis membantu menjernihkan kornea mata ya. Cornea clarity atau kejernihan kornea. Ada juga jurnal propolis mengatasi infeksi pada kornea. Infeksi konjungtiva baik dari virus, bakteri atau jamur ya. Propolis bisa membantu luka yang terjadi di kornea atau di konjungtiva. Makanya kemarin ada pasien yang terbentur kayu matanya, itu robek ya, nggak tahu apa robek atau gimana, pokoknya dia matanya, korneanya itu rusak. Nah itu ditetesi propolis, itu anak kecil loh. Dan saya ketemu sendiri pasiennya. Saya tanya, itu tahan ditetes ternyata. Selama beberapa bulan dia tetes propolis, itu matanya kembali membaik, padahal ketimpa kayu matanya itu. Nah itu berarti propolis mampu memperbaiki ya bagian depan kornea tadi. Nah, tetapi lensa itu berada di belakang kornea. Lensa itu berada di belakang kornea, sehingga ketika ditetes propolis agak sulit ya secara logika medis, agak sulit mencerna kok bisa orang katarak itu membaik kataraknya, sama juga mata minus, mata plus ya. Kok bisa mata minusnya, mata plusnya itu membaik setelah rajin tetes propolis? Kemarin kita sendiri menyaksikan kesaksian dari Dokter Aditya Ridoni, ya. Beliau adalah salah satu dokter kepresidenan dari Rumah Sakit Pertamina. Kemarin kita undang untuk mengisi acara OPP nasional di Zoom. Beliau membawakan sesi produk dan saya sangat-sangat bersyukur beliau adalah sahabat yang luar biasa. Beliau berbagi dengan kita semua kemarin. Nah, salah satu yang beliau sampaikan adalah bahwa minus mata beliau, minus 5 Bapak Ibu. Selama beberapa bulan beliau tetes ke mata rajin, itu minusnya sudah sembuh dan dia tidak pakai kacamata lagi. Beliau berkesaksian ya. Mungkin di sini banyak yang dengar. Beliau kesaksian kemarin ada di sini di Zoom ini Bapak Ibu mendengarnya sendiri ya. Nah, yang dengar boleh angkat jempolnya. Ya. Oh, berarti Ibu Ibu Uti ya, Ibu Uti di Jakarta mendengar langsung Dokter Aditya bilang minus 5 matanya sembuh ya. Sulit dipercaya ya. Tapi terjadi. Nah, kalau di jurnal medis ya mungkin secara itu bagaimana propolis kok bisa menembus sampai ke kornea sehingga menjernihkan kornea sehingga katarak itu membaik, itu masih menjadi tanda tanya. Kok bisa? Ya, I don't know, itu kuasa Allah ya. Nah, tetapi propolis ini kan pedih ya Bapak Ibu ditetes ke mata. Jadi perlu perlu ini ya, perlu mental yang kuat untuk bisa melakukannya. Karena meneteskan propolis ke mata itu luar biasa ya. Pedih sebenarnya Bapak Ibu. Tapi bagi yang tahan ya mungkin bisa mencobanya. Oke, baik. Nah, bagaimana ya itu tadi saya kalau secara medis belum ada jurnalnya sebenarnya yang mengatakan bahwa itu untuk mata, tapi ribuan jutaan orang telah meneteskan propolis melia ke matanya, itu no problem, semuanya sehat, semuanya matanya baik. Jadi ya perlu diteliti lebih lanjut tentang hal itu. Ya, kita tunggu nanti penelitiannya ya, kok melia propolis alhamdulillah ditetes ke mata terjadi perbaikan yang luar biasa. Oke ya, sampai di situ dulu pertanyaan tentang katarak ya. Jadi katarak itu pada prinsipnya sebenarnya kalau terlalu tebal kataraknya itu kan dokter bilang, "Oh ini kataraknya udah sangat tebal ini, lebih baik dioperasi aja deh." Supaya nggak perlu ditetes sampai berbulan-bulan propolis ke matanya. Operasi aja, ikuti saran dokter mata, karena biar nanti lensa yang kuruh itu tadi diganti dengan lensa yang jernih, lensa palsu tentunya tapi ya. Oke, baik pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari Syalahuddin, Pak Syalahuddin. Bu Dokter izin bertanya,
Tips buat mahasiswa yang ingin bergabung jadi pebisnis atau member. Oke, pertanyaannya bagus juga. Bagi mahasiswa yang ingin bergabung jadi pebisnis. Oke, mahasiswa. Sini ada yang mahasiswa? Ada? Atau ada orang tua yang punya anak yang mahasiswa? Boleh deh disaranin Melia Sehat Sejahtera ini sebagai bisnis. Kenapa? Karena mahasiswa itu harus berpikir, mahasiswa kita ini kenapa kita kuliah coba? Kenapa kita sampai menempuh pendidikan tinggi? Tujuannya apa? Tentunya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, bukan? Benar nggak? Ya, untuk bisa mewujudkan impian-impian. Karena dengan kuliah yang tinggi tentu akan dapat ijazah. Dengan ijazah itu bisa melamar kerja, ya kan? Orang kuliah kan melamar kerja untuk bisa dapat penghasilan. Nah, ternyata mendapatkan penghasilan kan bukan hanya dari kuliah sebenarnya. Nah, jadi kalau kalian hanya berpikir jadi mahasiswa saja tanpa ada skill tambahan, maka akan susah nanti di kemudian hari ketika skill Anda tidak ada, Anda cuma mahasiswa lulusan S1 yang mungkin ya standar lah istilahnya ya, standar Anda tidak mampu berbahasa Inggris dengan lancar, Anda tidak bisa berkomunikasi dengan baik, atau Anda juga ya tidak bisa komputer, maka Anda akan menjadi mahasiswa yang sarjana yang menunggu lapangan kerja ya terbuka. Sedangkan Anda tahu saat ini begitu susahnya mendapatkan lapangan kerja, ya kan? Ya, di era pandemi kayak gini banyak bisnis gulung tikar, ya, banyak usaha bangkrut. Ya, lapangan pekerjaan begitu jadi idola saat ini sehingga satu lowongan pekerjaan diminati oleh ratusan bahkan ribuan pelamar. Nah, jadi Anda mahasiswa harus berpikir jangan idealis aja untuk tamat, tetapi Anda harus memiliki skill tambahan, ya. Dan skill itu salah satunya adalah public speaking. Bisa berbicara di depan umum, ya. Salah satu skill tambahan lagi adalah ilmu komunikasi. Bagaimana menyampaikan sesuatu maksud dengan sederhana, dengan mudah dipahami, dan Anda memiliki karakter yang menjadi karakter yang baik ya, positif. Anda orangnya disiplin, Anda orangnya antusias, itu semuanya Anda bisa pelajari di komunitas Melia Sehat Sejahtera. Ya, menjadi public speaking yang handal, Anda bisa menjadi orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, Anda menguasai marketing dengan baik. Ingat, seluruh bisnis itu adalah ilmu marketing. Nah, Anda bisa pelajari itu di bangku kuliah saat Anda menjadi member Melia Sehat Sejahtera. Dan nilai positifnya lagi adalah seorang mahasiswa, jika menjalankan Melia Sehat Sejahtera bukan hanya perbaikan skill yang dia dapatkan, tetapi dia juga bisa membantu orang tuanya. Ya, betapa bahagia dan bangganya seorang orang tua yang anaknya bisa mandiri bayar uang kuliahnya sendiri. Itu sebuah keberkahan lah. Meringankan beban kerja orang tuanya yang sudah tua. Ya, banyak sekali kita lihat mahasiswa-mahasiswa kerjanya minta sama orang tuanya terus. Mama, papa kirimin uang UKT. Mama, papa kirimin uang untuk beli buku. Mama, papa bayarin ini untuk kuliah, bayarin itu. Itu sebenarnya Anda tahu nggak sih orang tua Anda itu susah payah pontang-panting cari nafkah untuk bantu kalian sampai selesai kuliah. Padahal Anda itu begitu luar biasa mahasiswa itu cerdas, banyak temennya, ya, pertemanannya banyak banget cerdas, dan tenaganya masih kuat. Dan apalagi sekarang kita luar biasa sudah memiliki era digital yang sangat canggih. Jadi apapun ilmu Anda bisa pelajari lewat digital. Nah, saatnya Anda berpikir ke depan, mahasiswa, Anda bisa mewujudkan semua yang tadi saya sebutkan tadi itu melalui Melia Sehat Sejahtera. Jadi jangan fokus mendapatkan hasil dulu, ya. Jangan fokus mahasiswa Anda berniat gabung di Melia, ya niatkan aja untuk memperbaiki skill Anda. Ilmu komunikasi, marketing, ya, menjadi public speaking yang handal, orang yang percaya diri, berkarakter, dan sebagainya. Itu Anda kerja dulu. Anda dapatkan yang itu dulu. Nanti seiring dengan waktu, penghasilan Anda akan besar di Melia Sehat Sejahtera. Jadi mahasiswa ayo rame-rame gabung di Melia karena begitu banyak contoh anak mahasiswa yang sukses di Melia Sehat Sejahtera. Sebelum dia tamat kuliah dia sudah bisa beli mobil untuk keluarganya. Sebelum tamat mahasiswanya dia sudah bisa beli rumah untuk keluarganya tercinta. Ini banyak sekali, salah satunya leader Sasa ya, beli rumah untuk orang tuanya, Masya Allah. Ya, terus leader Reva mahasiswa umurnya baru 20-an awal sudah bisa beli rumah 2 bahkan rumahnya. Mobil juga Masya Allah, seorang mahasiswa yang luar biasa. Dan kalau Anda lihat leader Reva, leader Zaza itu mahasiswa-mahasiswa
yang kalau bicara penuh semangat, motivasi, sangat meyakinkan itu dipelajari di mana coba? Dipelajari di Melia Sejahtera. Selama dia berproses, terbentuk karakter dan keahlian dan skill-skill yang tadi tidak bisa Anda dapatkan di bangku kuliah loh. Oke? Jadi mahasiswa yuk gabung di Melia, nggak ada ruginya ya. Anggap aja Anda lagi belajar kursus ya, kursus kepribadian. Kalau di luar sana Anda bayar kursus kepribadian mungkin jutaan rupiah. Tapi di Melia itu bisa dikatakan gratis ya. Nggak ada bayar-bayar untuk yang namanya proses pembentukan karakter di Melia Sejahtera. Oke, baik. Eh, Pertanyaan berikutnya dari Junaida. Junaida menyampaikan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya kalau ada benjolan pada beberapa bagian tubuh, bagaimana cara mengkonsumsinya? Oke, benjolan-benjolan di bagian tubuh ya. Kemungkinan itu lipoma, karena lipoma itu adalah benjolan yang berisi lemak. Jadi kemungkinan kalau ada orang yang bakatnya banyak memproduksi lemak di tubuhnya membentuk kista-kista lipoma, itu biasanya karena keturunan, biasanya juga faktor keturunan, sehingga metabolisme lemaknya tidak sempurna terserap, sehingga terkumpul di bawah kulitnya. Nah, itu lipoma. Nah, dengan mengkonsumsi propolis, propolis akan membantu memperbaiki tadi metabolisme lemaknya sehingga tidak lagi terjadi penyumbatan saluran lemak tadi, kistanya tidak terbentuk dan lemak yang diproduksi tidak berlebihan sehingga insya Allah tidak muncul-muncul lagi kasus-kasus benjolan-benjolan seperti itu. Ya, untuk mengetahui lebih jelas mengenai benjolan tadi, mungkin harus periksa ke dokter. Ini benjolannya apa? Jangan sampai benjolan-benjolan itu adalah kelenjar getah bening, karena beda antara benjolan lemak sama benjolan getah bening. Kalau kelenjar getah bening yang membesar sehingga terjadi benjolan itu harus waspada ya, bahaya. Tuh, kalau lipoma jinak ya nggak terlalu berbahaya. Tapi kalau sudah banyak sekali tubuh tentu harus diobati juga. Tapi kalau kelenjar getah bening yang membesar membentuk benjolan itu segera berobat. Bisa jadi itu kanker kelenjar getah bening atau juga bisa infeksi kelenjar getah bening. Ya, itu harus diobati dengan serius. Tentunya propolis diminum aja. Coba minum kan kalau dia memang ini dosis minimal 3 kali setengah sendok kalau dia lipoma. Tapi kalau dia kelenjar getah bening ya minimal 3 kali 1 sendok makan. Rutinkan minimal 1 bulan, kalau ada perbaikan lanjut lagi sampai insya Allah tuntas. Tapi obat dokter jangan diputus. Kalau memang ada dokter kasih obat, minum. Ya. Jadi propolis ini bisa bersamaan dengan pengobatan medis ya. Jangan Anda tinggalkan pengobatan medis ya. Pasti dokter mudah memberikan yang terbaik untuk penyakit tersebut. Oke, selanjutnya kita dari Sri Nirwana ya. Mohon izin Bu Dokter, cara menyembuhkan tumor di kepala dan bola matanya membesar Bu. Sebaiknya propolis dan biangnya bersama-sama dikonsumsinya. Oke, jadi tumor di kepala dan bola mata membesar. Artinya tumor ini tumbuh di belakang bola matanya sehingga mendesak bola mata menonjol keluar. Biasanya tumor itu berada di dekat kiasma optikum. Artinya ini kan mata nih, mata 2 di otak kita. Ini mata di otak kita itu ada namanya saraf yang menghubungkan antara mata kiri dan mata kanan dengan saraf di kepala kita namanya kiasma optikum. Bentuknya kayak kayak serabut gitu, tali kayak gitu ya, menghubungkan antara mata kiri dan mata kanan, kiasma optikum. Nah, kemungkinan tumor itu berada di situ, tumbuh membesar sehingga matanya itu terdorong keluar, keluar dari rongga mata. Nah, jika dia jinak, ya tentunya pasti dokter menganjurkan untuk operasi juga, dan kalau dia ganas tentu dokter anjurkan kemoterapi dulu baru dioperasi. Tapi karena dia berada di posisi yang sulit ya, jadi dokter akan sangat berhati-hati karena ini posisi mata tuh di otak itu sangat sangat riskan. Maka silakan konsultasikan dengan dokter yang merawat ya, bagaimana sebaiknya ikuti saran dokter sambil minum propolis. Ada kemarin kasus tersebut seperti itu juga. Nah, kebetulan pasien ini menolak untuk operasi. Jadi pasien ini ngotot tidak mau operasi. Jadi salah satu cara ya terpaksa dia ikhtiar dengan propolis. Nah, jadi dia mulai mengkonsumsi propolis, tapi karena tumornya besar, jadi dia minumnya itu karena faktor ekonomi juga, jadi tidak bisa membeli propolis itu dalam jumlah yang sangat banyak. Padahal untuk kasus ini harus dosis besar. Tapi ketika dia minum di awal itu terjadi signifikan perbaikan. Jadi matanya yang udah mulai menonjol itu pelan-pelan udah mulai masuk ke matanya. Jadi tidak lagi terlalu menonjol. Jadi berarti tumornya mengecil. Cuman karena memang harus banyak sekali dikonsumsi propolis ini, karena faktor ekonomi, akhirnya beliau terpaksa karena tidak mampu lagi beli, akhirnya beliau berikhtiar juga untuk pengobatan alternatif yang lain. Seperti itu. Entah di mana, tapi jelas waktu saya pantau, beliau tumornya mengecil dengan sangat signifikan. Dan sakit kepala yang beliau derita selama bertahun-tahun itu, selama ya hampir setahun 2 tahun itu sudah menghilang.
Jadi sebenarnya harusnya dia masih yakin ya, harusnya terusin aja, tetapi ya itulah karena dana, propolis tidak murah. Ya, kita berdoa mudah-mudahan, beliau ada rezeki lagi untuk bisa lanjut pengobatan propolisnya ya, kita doakan sama-sama biar beliau sehat kembali. Oke, pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Dok, saya juga bertanya di Melia boleh nggak orang yang lupa terus kurang percaya diri dan memori susah menyimpan begitu. Oke, ini sangat bagus. Propolis dan biang sangat bagus dalam hal memperbaiki daya ingat dan memori, ya. Dan juga untuk orang yang kalau kurang percaya diri itu kan faktor lain ya. Tapi yang bisa diperbaiki propolis sama biang ini adalah tadi regenerasi sel-sel di otak kita dalam hal memori, daya ingat ya, sehingga insya Allah tidak jadi pelupa. Bahkan bisa meregenerasi sel-sel otak, menutrisi otak kita agar kita memiliki kecerdasan yang lebih baik. Makanya saran saya, coba rajinkan minum propolis nih buat ibu-ibu hamil karena pada saat dia mengandung itu terjadi pembentukan sel-sel otak dengan sangat baik jika diperbaiki juga dengan nutrisi yang cukup ya. Salah satu nutrisi yang baik adalah propolis. Jadi saat hamil, ayo minum propolis. Nah, pada saat dia ini juga masih balita ya, masih masa pertumbuhan, itu minumkan propolis buat anak-anak kita karena insya Allah kecerdasannya akan meningkat. Sel-sel otak dioptimalkan. Nah, juga untuk para lansia yang mungkin sel-selnya juga udah banyak rusak nih, udah mulai pelupa, memorinya berkurang, daya ingat berkurang, gangguan-gangguan otak lainnya, Alzheimer misalnya ya. Nah, itu silakan konsumsi propolis biang secara rutin. Nah, kalau untuk kasus ini mungkin di awal perlu dosis agak besar, nanti selanjutnya di bulan kedua ketiga dosis maintenance aja, tapi terus-terus diminum supaya perbaikannya terus-menerus terjadi. Seperti itu ya. Kalau memang daya ingatnya sangat parah, memorinya lupanya sama, pokoknya dosis yang kategori penyakit berat parah minimal 3 kali 1 sendok makan, kalau nggak terlalu parah 3 kali setengah sendok, kalau nggak penyakit sedang lah ya, kalau ringan ya 3 kali 1/4 sendok makan. Tambahkan madu ya, dan kemudian pakai biang. Kalau biang semprotkan 3 kali sehari sesuai dengan usia. Umur 50 5 semprot, umur 40 4 semprot, umur 30 3 semprot, dan seterusnya. Wah, ini pertanyaannya makin banyak ya. Oke, baik dari, Faik Muzaki ini, Bapak Ibu ini sudah jam 9:10. Janji saya tadi kan pertanyaan kita akan jawab selama 1 jam, tapi karena pertanyaan ini begitu banyak mungkin, 2 pertanyaan lagi aja ya saya jawab ya, setelah itu minta maaf yang lain-lain, begitu banyak pertanyaan kita akan jawab nanti mungkin saya screenshot aja pertanyaannya, nanti saya izin untuk bisa jawab di pertemuan selanjutnya. Kalau ya insya Allah ya, saya tidak berjanji tapi insya Allah saya akan usahakan yang sudah bertanya, saya tidak ingin mengecewakan yang sudah bertanya, saya usahakan untuk bisa menjawabnya di lain waktu. Oke, pertanyaannya banyak banget, nggak bisa saya jawab semuanya mungkin karena waktunya ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Faik. Assalamualaikum Bu Dokter, ketika pakai propolis pada saat penyembuhan, apakah ada harus yang dihindari makanan ketika penyembuhan atau makan makanan seperti biasa? Benar sekali, pada saat proses penyembuhan, saat mengkonsumsi propolis sebaiknya tentunya usahakan mengkonsumsi makanan-makanan yang baik dan bergizi dan harus juga tentunya menghindari makanan yang sesuai dengan penyakitnya ya. Misalnya dia adalah pasien kolesterol, tentunya menghindari makanan yang akan meningkatkan kolesterol, misalnya lemak ya, santan, minyak-minyak, daging-daging yang tentu lemaknya tinggi itu dihindari. Kalau dia asam urat ya hindari makanan yang mengandung purin ya, seperti ya makanan-makanan berprotein tinggi ataupun makanan-makanan berfermentasi seperti tempe, tape, durian, ya alkohol itu juga harus dihindari. Terus orang yang mengalami gangguan pencernaan misalnya tentu hindarilah makanan-makanan yang bisa memicu gangguan pencernaan itu kambuh, misalnya makanan yang asam, makanan yang terlalu pedas, makanan yang terlalu keras, tentunya seperti itu. Sambil tetap minum propolisnya. Tapi dengan seiringnya waktu, mengkonsumsi propolis akan memperbaiki kondisinya sehingga nanti dia bisa sehat kembali dan makanan kegemarannya insya Allah bisa dimakan lagi ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Edi. Assalamualaikum Bu Dokter, sering saya lihat testimoni produk Melia Propolis dapat membantu penyembuhan penyakit autoimun seperti SLE, sindrom lupus eritomatosus ya SLE itu. Rheumatoid arthritis ya. Yang saya tahu propolis dapat meningkatkan imun, sedangkan penyakit autoimun perlu ditekan agar imun tidak meningkat. Bagaimana prinsip kerja Melia Propolis ini sehingga bisa menyembuhkan penyakit autoimun? Oke, pertanyaannya sangat baik sekali, bagus sekali. Ya, oke. Yang pertama Bapak Ibu ingat bahwa propolis itu dia kerjanya sebagai imunostabilisator. Imunostabilisator alias dia bisa menstabilkan imun kita.
Ketika tubuh kita berlebihan imunnya, maka dia akan bekerja sebagai imunosupresan, alias dia menekan imun. Tapi jika imun kita kurang, dia akan sebagai ya stimulan, alias menstimulus munculnya imun yang lebih baik lagi, lebih kuat, lebih tinggi, ya. Jadi itu rahasia Allah. Kenapa bisa dia bekerja begitu? Kok di tubuh orang yang imunnya berlebihan dia bisa tekan imun tersebut? Kok orang yang tubuhnya imunnya rendah dia bisa naikkan imunnya? Kuasa Allah. Sampai sekarang dunia medis masih tercengang dengan apa yang dilakukan oleh propolis ini terhadap tubuh manusia. Sampai detik ini ya, setiap minggu bahkan kata Prof. Almadi muncul jurnal baru lagi tentang penelitian propolis terhadap berbagai penyakit, Masya Allah ya. Jadi bersyukur banget ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir, semua penyakit autoimun bisa ikhtiar insya Allah dengan propolis. Itu banyak banget testimoninya ya. Salah satu guru besar Melia Sejahtera Ibu Mariati Sembiring itu adalah mantan penyakit autoimun kronis yaitu polimiositis. Itu salah satu jenis autoimun yang menyerang otot-otot. Ya, jadi beliau selalu mengalami nyeri otot hebat ya, sakit kepala hebat. Selama bertahun-tahun harus mengkonsumsi obat kortikosteroid. Tapi atas izin Allah, beliau ketemu Melia Propolis dan Melia Biang, beliau minum ini sudah lebih dari 15 tahun ya. Beliau konsumsi propolis dan autoimunnya tidak muncul. Beliau sehat, sampai hari ini beliau sehat tanpa obat-obatan kimia lagi. Masya Allah. Video testimoninya ada di YouTube. Jangan lupa ya, subscribe. Ya, like dan share ya kalau perlu karena itu insya Allah bermanfaat. Oke, pertanyaan berikutnya dari Abdul Khoir. Izin Bu Dokter, bagaimana cara menurunkan tekanan darah menggunakan produk Melia? Oke, tekanan darahnya kalau dia terlalu tinggi ya tentu tetap harus dibantu dengan obat medis ya. Ya, segera konsultasi ke dokter agar diberikan obat hipertensi yang tepat. Karena banyak sekali jenis-jenis obat hipertensi. Ya, obat hipertensi itu banyak macam, jadi nanti diperiksa sama dokternya dulu supaya dapat diberikan obat tensi yang tepat sambil minum propolis. Ya kalau tensinya tinggi, dosisnya tentu 3 kali 1 sendok makan. Tapi kalau tensinya nggak terlalu tinggi, ya kisaran misalnya 150, 160, berarti dosis propolis 3 kali setengah sendok. Tapi kalau tensinya ya sekisaran 130, 140 ya cukup seperempat sendok makan diminum rutin ya. Kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan sampai tensinya stabil ya. Kenapa sih terjadi hipertensi? Karena terlalu banyak sumbatan di pembuluh darahnya dan adanya gangguan dari pompa jantung yang mengakibatkan itu tadi gangguan hipertensi. Oke, nah propolis insya Allah bisa. Gunakan Melebiang juga dalam membantu proses perbaikan hipertensi tadi. Oke, baik sekali teman-teman. Wah ini luar biasa banyak sekali pertanyaannya. Pertanyaan dari Nilam. Assalamualaikum Bu Dokter, kalau buat ibu hamil cocok nggak minum propolis? Sangat baik. Tadi udah dijelasin. Itu manfaat untuk ibu hamil adalah pertama ya menghindarkan infeksi selama kehamilannya. Karena infeksi itu bisa saja menyerang ibu hamil ya, virus, bakteri, jamur. Nah, kalau sudah kena infeksi, berarti ibu hamil kan harus berobat pakai antibiotik. Padahal antibiotik kan sangat rentan ya, akan mengganggu kehamilan kalau antibiotik terus-menerus kita konsumsi. Makanya kita hindari jangan sampai terinfeksi ini ibu hamilnya, jangan ada infeksi yang menyerang tubuhnya. Nah, propolis anti infeksi. Yang kedua untuk memperbaiki nutrisi. Ibu hamil sangat perlu nutrisi yang tinggi karena dia sedang menumbuhkan sosok manusia baru di tubuhnya ya. Janin itu berkembang butuh nutrisi yang sangat tinggi. Apalagi asam folat, kalsium, nutrisi, vitamin, semua yang lengkap itu dibutuhkan sekali ibu hamil. Nah, propolis itu mengandung itu semua. Ya, jadi silakan konsumsi buat ibu hamil untuk kecerdasan otak bayinya. Ya, untuk membantu ibu hamilnya kuat karena ibu hamilnya cepat lelah. Capek, bayangin Bapak Ibu bisa bayangin enggak sih bawa kelapa 3 butir kemana-mana di perut, itulah berat bayi yang dikandung oleh ibu. Jadi ibu tuh cepat lelah, cepat loyo, cepat capek. Nah, dengan mengkonsumsi propolis tenaganya lebih cepat pulih. Apalagi nanti menjelang melahirkan ya. Untuk ngedan itu butuh propolis. Oke, baik pertanyaannya seperti itu. Nah, dari Nursina, Ibu Nursina, umur saya 49 tahun, gagal ginjal udah 13 tahun, saya dari Batam. Oh ya, Ibu Nursina, ya, Ibu mengalami gagal ginjal sudah 13 tahun ya. Jadi kita insya Allah Bu Nursina ya, penyakit adalah salah satu yang Allah berikan kepada umat manusia untuk menguji umatnya, hambanya, yang sabar ya. Jadi insya Allah dengan Ibu mengalami gagal ginjal selama 13 tahun ini, Ibu telah membuktikan Ibu adalah umat yang sabar. Masya Allah. Dan salah satu
yang ada hikmah di balik sebuah penyakit yang Ibu alami selama 13 tahun ini adalah insya Allah penyakit itu sebagai pembersih dosa-dosa. Jadi insya Allah Ibu ini Masya Allah ya, sudah mendapatkan cobaan yang cukup berat, tetapi Ibu tabah dan sabar. Sampai detik ini Ibu tetap melakukan. Tentunya ini gagal ginjal berarti sudah mengalami gagal ginjal yang kronis ya. Kemungkinan Ibu sudah mencuci darah seperti itu mungkin. Nah, ya baik Ibu, salah satu ikhtiar kita untuk bisa memperbaiki kondisi tubuh kita ya tentu dengan salah satunya insya Allah ikhtiar tadi dengan mengkonsumsi propolis dan biang. Karena propolis biang ini untuk kasus gagal ginjal dia bekerjanya dalam hal ya pertama ginjal yang mengalami gangguan ini apa penyebab gangguannya itu dibenerin. Misalnya gagal ginjal karena hipertensi, maka propolis membantu memperbaiki hipertensinya dan kemudian memperbaiki ginjal yang rusak tadi, sel-selnya dibenerin lagi sehingga insya Allah akan ada harapan untuk terjadi perbaikan sel-sel ginjal. Tetapi sekali lagi kita ikhtiar ya Bapak Ibu ya, dalam hal propolis ini tidak ada jaminan pasti sembuh. Allah lah yang menjamin kesembuhan itu. Nah, maka itu kita harus berdoa terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesembuhan ya. Dan kita berdoa kepada semua orang yang mengkonsumsi propolis biang insya Allah semoga Allah berikan kesehatan yang baik pada tubuhnya, berikan kesempatan untuk bisa sehat untuk beribadah kepada Allah. Ya, kita berdoa selalu. Jadi setiap kali memberikan propolis kepada pasien, tapi selalu doakan kesembuhannya ya. Nah, jadi Ibu Ibu Nurvina, insya Allah Ibu tetap bisa konsumsi propolis biang. Tentu karena ini sudah kronis, perlu tentunya dosis yang cukup optimal ya. 3 kali 1 sendok makan Bu Nursina Ibu harus minum. Dan biangnya 3 kali 5 semprot dan itu rutin. Mungkin harus butuh waktu ya, antara mungkin sampai 3 bulan sampai 6 bulan Ibu harus konsumsi propolis rutin tanpa terputus. Sambil tetap mengikuti anjuran dokter. Jadi apa yang dianjurkan oleh dokter silakan Bu Nursina ikuti ya, misalnya dokter bilang cuci darah, harus cuci darah. Dokter bilang konsumsi ini, harus. Dokter bilang harus kurangi makanan ini, harus ikuti semua. Sambil propolis diikhtiarkan ya. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi propolis, bekerjalah dia memperbaiki ginjal ibu yang mengalami kerusakan dan membantu mengatasi sumber penyebab gagal ginjalnya. Misalnya karena diabetes, karena hipertensi, atau karena adanya lain-lain. Itu kan insya Allah diperbaiki juga. Ya, Bismillah ya. Oke, aduh, kita sudah jam 21.21 Bapak Ibu. Izin saya mungkin tidak bisa lanjutkan pertanyaan ini karena begitu banyak, tapi saya screenshot ya. Saya screenshot. Ini insya Allah jika ada kesempatan, saya akan coba untuk menjawabnya di lain waktu. Atau Anda gini aja deh. Oke, saya ada YouTube. Ya, nanti saya akan coba bikin video YouTube. Saya ada Instagram juga, saya akan share nanti semua pertanyaan ini, insya Allah saya akan buat videonya, dan saya akan share di YouTube dan Instagram. Ya itulah insya Allah, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Ini saya tidak ingin mengecewakan Bapak Ibu yang sudah bertanya, karena pasti pertanyaan ini adalah sesuatu yang benar-benar Bapak Ibu sudah resahkan mungkin ya, pengen sekali ikhtiar mungkin dengan propolis tapi ada keraguan misalnya. Nah ini saya akan screenshot satu-satu. Wah pertanyaannya banyak sekali. Oke. Oke, nah silakan Bapak Ibu follow Instagram saya Dr_Kurniati_Gani ya. Itu Instagram saya, Anda follow karena nanti ini pertanyaan-pertanyaannya akan saya jawab di Instagram juga. Dan saya juga akan bikin videonya di YouTube. Oke. Anda juga bisa follow Facebook saya. Facebook saya juga sering saya share-share juga. Oke. Wah, ini pertanyaannya banyak sekali. Maaf, ini belum bisa. Oke. Bentar, saya screenshot dulu sebelum, kalau meetingnya sudah selesai, pertanyaan ini akan hilang. Jadi saya harus screenshot sekarang ya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi akhir sedikit penutup untuk penguatan Bapak Ibu, tips-tips yang akan saya bagikan di sini. Mohon bersabar. Insya Allah. Dan saya juga minta maaf kepada Bapak Ibu yang mungkin pernah DM saya atau WA saya, belum saya jawab pertanyaannya, bukannya saya nggak mau jawab, tetapi karena terlalu banyak pertanyaan, sehingga kadang-kadang saya nggak bisa jawab semua. Minta maaf, bukan nggak mau jawab, tetapi karena kondisi ya, Bapak Ibu tidak bisa saya jawab semua. Kalaupun ada yang terjawab, Alhamdulillah berarti WA itu menarik untuk langsung dijawab atau gimana ya. Minta maaf kalau tidak bisa langsung direspon.
Ya, saya benar-benar ingin membantu Bapak Ibu semua apa yang ilmu yang saya miliki ataupun pengalaman yang saya miliki ingin saya bagi. Bukan karena saya pintar atau apa, bukan, tapi karena saya mungkin sudah menjalani ini sebelum Bapak Ibu, ya atau sudah mempelajari ini sebelum Bapak Ibu mempelajarinya. Ya Allah masih banyak sekali. Kurang lebih ini pertanyaannya ada seratusan, Masya Allah. Aduh, oke. Ada yang pertanyaannya mengenai kegemukan, obesitas, ada yang pertanyaannya paru-paru. Iya ya, benar banget ini penyakit manusia ini banyak banget ternyata ya Allah. Tapi Bapak Ibu sadar karena ternyata propolis atas izin Allah menjadi solusi. Oke, sudah saya screenshot semuanya ya. Apa itu? Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya sudah tadi menjawab sebagian pertanyaan. Dan insya Allah saya akan membuat videonya nanti untuk bisa kita share lagi pertanyaan-pertanyaan tadi. Jawabannya insya Allah bisa kita lihat di YouTube atau Instagram ya. Oke, kita lanjut di bagian terakhir yaitu sedikit penguatan tips-tips dalam menjalankan Melia Sehat Sejahtera. Ya, baik itu tips mengenai produk ataupun bisnisnya. Oke, tips pertama bagi saya pribadi, saya akan selalu memiliki konsep 7 hal, 7 nilai yang kita pegang di Melia Sehat Sejahtera. Ya, 7 hal. Apa sih 7 hal itu? Jadi di Melia Sehat Sejahtera kita memiliki 7 nilai yaitu 7 hal. Yang pertama, ini saya akan share ini aja, share screen ya. Share whiteboard. Share whiteboard. Kelihatan Bapak Ibu whiteboardnya? Oke, kelihatan Bapak Ibu whiteboard putihnya di layar? Kalau kelihatan boleh tolong jempolnya. Jempol Bapak Ibu? Kelihatan? Whiteboard putih? Oke, siap. Baik, sekarang kita lihat di sini. Oke, 7 nilai. 7 nilai ya. Oke. Oke, tolong jangan dicoret-coret dulu ya Bapak Ibu yang ada di sana ya. Ya, 7 nilai. Yang pertama, tips pertama, 7 nilai ini adalah apa? Ini mana ini tipsnya? Yang pertama, biar gampang diingat ya. Hmm. Tolong jangan dicoret-coret dulu Bapak Ibu. Permisi. Dihapus dulu. Oke. Yang pertama kita kasih gambar simbol supaya Bapak Ibu ingat. Selalu berpikir positif. Itu 7 nilai itu pertama. Selalu berpikir positif. Jadi untuk sukses di Melia, positive thinking. Kenapa? Karena kalau orang yang selalu di dalam hatinya negatif, selalu istilahnya dia tuh apapun pasti dalam ininya kejelekannya aja yang dilihat. Contoh misalnya, wah susah nih prospek propolis, iya susah ya. Apa kayak kayak kita ini cari-cari orang terus, jadi negatif lagi orangnya. Atau ini lagi negatif lagi, ah kayaknya sih kalau saya prospek orang itu nggak akan join, pasti dia kan orangnya sehat, dia pasti nggak butuh propolis. Negatif lagi pikirannya, ya. Ah, ngapain sih saya tawarin bisnis ke dia? Dia itu mah udah orang kaya, nggak akan tertarik bisnis. Udah negatif lagi, ya. Orang cerita ciri-cirinya itu gampang. Dia selalu mencari yang jelek-jelek dalam setiap hal. Nggak pernah berpikir hal yang positifnya itu. Misalnya dia dengan sahabatnya dia teleponan. Kamu kok nggak angkat-angkat telepon saya sih? Kamu lagi marah ya sama saya? Kamu tuh jahat banget sih, kamu nggak angkat-angkat telepon. Padahal dia nggak tahu temannya ini lagi sakit, nggak bisa angkat telepon mungkin. Karena dia sudah berpikiran jelek, temannya jahat, temannya ini akhirnya dia ya sudah. Dia akan susah untuk sukses di Melia. Oke? Jadi harus berpikir positif. Karena kunci sukses di Melia ternyata orang-orang yang positif semua. Ya, orang-orang yang selalu nggak berburuk sangka, nggak zuzon terhadap orang ataupun terhadap sesuatu, ketetapan Allah ya, selalu berbaik sangka. Itu yang pertama. Yang kedua,
tips dari saya adalah 7 nilai ini sebenarnya nilai-nilai ini diajarkan oleh guru-guru kita semua loh di Melia. Ini studi ilmu udah lama banget sejak saya awal gabung jadi member ya. 7 nilai ini harus kita pegang terus. Yang kedua adalah fokus pada target. Fokus pada target Anda. Ya, kalau ada panah itu ya, ada papan panah itu nih, fokus pada target Anda. Ini target Anda. Oke? Target Anda di sini. Fokus pada target. Jadi misalnya Anda memiliki target. Saya ingin dalam 2 tahun ini, insya Allah mencapai impian saya. Sebuah mobil untuk keluarga tercinta. Nilai mobilnya 150 juta. Berarti setiap bulan saya harus memperoleh bonus. Ya, kurang lebih kalau 2 tahun 24 bulan ya. Berarti tiap bulan bonus saya minimal 5 juta yang harus saya tabung dari Melia. Sehingga nanti di tahun kedua saya punya uang cash 150 juta untuk bisa beli mobil cash. Target saya itu. Maka fokus itu yang Anda ingat terus. Fokus pada target. Jangan Anda tidak kuatkan target dan impian Anda. Karena impian dan target inilah yang menjadi penyemangat Anda untuk berjuang di Melia. Yang ketiga. Apalagi? Ya. Yang ketiga adalah jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Kenapa? Kalau Anda menyerah di tengah jalan, ya contoh misalnya ini anak tangga. Ya. Anda sudah melangkah. Ya, ini puncak sukses di sini. Sini awal Anda membangun. Nah, Anda sudah di tengah jalan sini. Anda sudah berjuang di Melia, sudah mulai prospek, sudah mulai mengembangkan jaringan. Tahu-tahu di tengah jalan Anda menyerah. Wah, nggak sanggup lah saya ngerjain Melia, begitu susah rasanya, ditolak melulu, bangun jaringan kok jatuh, rontok terus. Anda menyerah di tengah jalan. Ya, padahal Anda tinggal 2 langkah lagi menuju kesuksesan. Ya. Nah, Anda pasti kalau menyerah berarti Anda turun. Anak tangga sekian banyak ini. Padahal energi untuk turun dibanding dengan energi untuk naik sama aja. Kalau Anda turun, Anda berarti mulai dari nol lagi. Anda menyia-nyiakan waktu, tenaga, dan menyia-nyiakan impian Anda. Tapi kalau Anda tetap bertahan, tinggal beberapa langkah lagi Anda pasti memperoleh kesuksesan. Ya, jadi jangan berhenti di tengah jalan. Berjuanglah sampai kesuksesan itu Anda terima di tangan Anda. Dan Anda buktikan bahwa Anda orang yang layak sukses. Karena semua manusia ditakdirkan untuk sukses. Percayalah, semua manusia yang lahir ke dunia ini adalah pemenang. Bayangkan, saat Anda diciptakan oleh Allah, itu akibat dari pertemuan satu sel sperma dengan satu sel telur. Ini sel telur. Nah, ini sel telur, ini sel sperma. Hanya satu sel sperma yang bisa membuahi satu sel telur. Tahukah Anda, sel sperma pada saat disemprotkan ya ke rahim ibu Anda, itu jumlah sperma itu ada 200 juta. 200 juta sel sperma. Tapi cuma satu yang jadi bayi, janin, embrio. Cuma satu. Siapakah mereka? Siapakah dia? Anda. Berarti Anda adalah pemenang sejak Anda diciptakan ke dunia. Oke? Jadi Anda adalah pemenang. Masa Anda pemenang dan Anda sudah lahir ke bumi dan Anda tidak mau mewujudkan impian itu secara nyata di dunia nyata, ya? Maka jangan menyerah. Yang keempat, apalagi? Ya. 7 nilai. Yang berikutnya adalah ini gambar orang. Maaf saya nggak bisa gambar. Ini ototnya. Ini ototnya, ini tangannya mengepal. Ya, ototnya tangannya mengepal. Gini. Percaya akan kemampuan diri Anda sendiri. Ya. Jadi jangan mudah menyerah dan percaya bahwa Anda pasti bisa. Tadi Anda terlahir jadi sebagai pemenang. Ya. Percaya akan kemampuan Anda. Nilai yang kelima. Tanda pause, berhenti. Ya. Jangan menunda. Pause itu kan menunda ya. Jangan menunda. Pokoknya lakukan sekarang juga.
Jadi setiap Anda berpikiran untuk menjalankan Melia, nanti aja lah, minggu depan aja baru saya jalan. No. Kalau Anda sudah bertekad, fokus dengan impian Anda, maka Anda harus sudah saatnya lakukan langsung. Jangan menyerah. Jangan menunda. Lakukan sekarang juga. Ya. Yang keenam. Ya. Berdoa. Ya. Berdoa karena Allah lah yang akan memberikan kesuksesan ini kepada Anda. Segala ikhtiar dan upaya Anda itu akan berbuah manis saat Allah ridho kepada Anda. Maka semua itu hanyalah pemberian Allah semata. Jadi tidak mungkin Anda sudah berjuang, Allah tidak akan memberikan kebaikan di dalamnya. Karena Allah melihat perjuangan Anda untuk bersukses. Jadi pastilah akan ada hasil. Karena Allah mencintai hamba-hambanya yang selalu berdoa padanya. Seperti itu. Ya. Jadi nilai berpikir positif, fokus pada target, jangan menyerah, kemudian percaya dengan kemampuan Anda, jangan menunda, dan berdoa. Dan nilai yang ketujuh, ini juga tidak kalah penting. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya, saya ada materi yang mau saya sampaikan. Ini yang paling penting, ini yang banyak membuat orang gagal. Yang ketujuh adalah hadapi rasa takut Anda. Kadang-kadang kita tidak mau prospek karena kita takut ditolak, ya, takut orang itu tidak tertarik, takut orang itu menghina, takut orang itu melecehkan Anda, atau takut Anda dicuekin. Rasanya nggak enak banget ya kita nawarin sesuatu orangnya nggak tertarik, pasang muka acuh kayak gitu. Takut. Nanti takut kalau saya bicara nanti saya gemetar, saya berada di atas panggung nanti sebagai presenter saya nggak bisa. Nah itu sebenarnya sederhana caranya Bapak Ibu. Hadapi saja. Jadi setiap masalah harusnya dipastikan masalah itu bisa terselesaikan dengan cara dihadapi, dicari solusi masalah tersebut. Bukan dihindari. Kalau Anda hindari ya itu akan terus menjadi hantu yang akan menghantui Anda. Nah, tapi kalau Anda hadapi, Anda memang takut akan hal, tapi ya sudah, bismillah, hadapi saja. Maka itu akan Anda lihat sendiri keajaibannya. Jika Anda melawan rasa takut itu, Anda hadapi dengan berani. Ternyata Anda akan terkejut dengan sendirinya. Anda mampu menghadapi rasa takut itu dan mampu menghadapi rasa keraguan-raguan itu. Ya, 7 nilai tadi. Oke? 7 nilai yang pertama adalah selalu berpikir positif. Yang kedua, fokus pada target. Yang ketiga, jangan menyerah. Yang keempat, percaya dengan kemampuan Anda sendiri. Yang kelima, jangan menunda, lakukan sekarang juga. Yang keenam, berdoa. Yang ketujuh, hadapi rasa takut Anda. 7 inilah yang harus Anda pegang untuk sukses di Melia Sehat Sejahtera. Dan ingat, ada slogan bagi saya pribadi, ini bisa. Apa itu bisa? Ya, kita pasti bisa di Melia. Kita pasti semua bisa. Apakah B itu? Nah, ini singkatan ya dari sebuah hal yang kan mudah untuk kita ingat ya. Kadang-kadang kalau kita tulisan aja agak susah ya mengingatnya apa sih yang kunci di Melia ini kayak banyak banget ya teorinya. Padahal enggak, Bapak Ibu, sederhana. Ya, makanya kita singkat-singkat aja biar Bapak Ibu bisa mengingatnya. Bisa itu apa? Setiap orang yang kita ajak gabung di Melia, tentunya yang mau yang sukses di Melia, tentu di awal harus bergabung. Bergabung. B itu bergabung. Ya, pasti harus gabung dulu dong untuk sukses di Melia. Kalau nggak gabung, ya mana bisa sukses ya. Yang kedua, I. Ikuti. Ikuti apa yang guru Anda ajarkan. Ya, leader-leader Melia yang sudah sukses tentunya akan memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan dia sudah tahu apa yang terbaik untuk Anda, ilmunya itu sudah lengkap, ikuti saja. Ya, ada support system kita ESN. Ikuti guru, ikuti leader, ikuti ESN. Kontak. Yang S, sampaikan.
Sampaikan ini maksudnya ilmu tadi, ya, teori yang sudah dapat tadi disampaikan ya, sampaikan kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Sampaikan. Sampaikan. Di mana saja, kapan saja, dan mana saja. Artinya prospek dong, prospek propolis, prospek bisnis. Sampaikan kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Terakhir A, ajarkan. Kalau Anda sudah mampu untuk presentasi, Anda sudah mampu prospek, ajarkan pada orang-orang yang sudah jadi member Anda. Maka Anda insya Allah semua bisa di Melia Sehat Sejahtera. Oke Bapak Ibu? Ya, demikianlah itu 7 nilai yang saya share kepada Bapak Ibu dan juga sedikit ya bisa ini tadi. Nah, terakhir saya akan membagikan Oke, saya akan hapus dulu semua ya, clear all drawing ini. Gimana cara clear all drawing ini? Aduh, banyak banget tulisannya. Udah dihapus ini aja ya. Gimana pendapat Anda Bapak Ibu tentang hal ini? Mudah dipahami nggak? Mudah? Oke, terakhir. Ada lagi satu ilmu yang mau saya ajarkan. Ini jadi pegangan saya menjalani Melia ini alhamdulillah sudah 13 tahunan ya. Masya Allah. Oke, kalau nanti di tengah jalan Anda down itu akibat mungkin ada yang ngedownin Anda ya. Wah, sudahlah nggak usah jalanin Melia. Nggak usah jalanin Melia ya. Udahlah, berhentilah jalanin Melia. Itu kan susah ngerjain bisnis kayak gini. Bisnis ini susah, nggak semua orang bakal sukses. Dia ngedownin Anda. Ingat dua hal ya. Yang pertama ingat, apakah orang yang ngedonin Anda itu, yang memotivasi Anda untuk tidak ngerjain Melia, ngedon, apakah dia bisa memberikan Anda penghasilan 20 juta per bulan? Bilang sama dia, kalau kamu bisa memberikan saya penghasilan 20 juta per bulan, iya, saya akan berhenti mengerjakan Melia. Pasti dia jawab, waduh, saya kan nggak mungkin ngasih kamu gini-gini. Banyak alasan ya. Nggak kan mungkin orang yang ngedonin kita tuh bisa ngasih kita penghasilan 20 juta per bulan. Dia hanya pandai ngomong doang. Hanya bisa mematahkan semangat kita, tapi dia tidak akan pernah bisa memberi solusi. Jadi nggak usah dengerin, karena dia akan menghancurkan impian-impian Anda. Ya, nggak perlu didengarin orang-orang kayak gitu. Oke? 20 juta per bulan kalau kamu nggak bisa memberikan ke saya, ya sudah saya berhenti ngerjain Melia nih. Tapi kamu ngasih saya 20 juta per bulan sebagai gantinya. Nggak akan mungkin dia mau. Dia cuma bisa ngomong doang, tapi nggak bisa cari, nggak bisa ngasih solusinya ataupun jalannya untuk bisa dia bisa dapat 20 juta per bulan. Itu kalau ada yang ngedonin, ya udah nggak usah didengarin. Orang yang ngedonin itu memang orang rata-rata pintar ngomong doang. Dia sendiri nggak peduli dengan hidup kita sebenarnya, benar nggak? Nah, kalau yang kedua, ketika Anda down, Anda ingat ya, banyak sih member-member di Melia ini awalnya dia berbonus besar ya. Tapi lama-kelamaan dia udah ngerasa ini, ada di member saya udah dapat 1 miliar lebih dari Melia. Tahu-tahu sekarang itu nggak jalanin Melia, ngedon dia. Kenapa dia berhenti jalanin Melia? Dia bilang alasannya, waduh sekarang bonusnya nggak, bonus saya nggak sebesar dulu, jadi saya agak males-malesan ngerjain Melia. Waduh, ini salah banget nih. Ingat, dia gabung di awal 7 paket. 7 paket ini duitnya di bawah 8 juta. Tapi dia sudah dapat 1 miliar. Kira-kira dia itu patut ngedon nggak sih? Duit 8 jutanya udah balik dalam bentuk miliaran, udah beli rumah, beli mobil, beli ruko, segala macam. Dia pantas ngedon nggak? Nggak pantas. Kalau dia ngedon berarti dia orang yang tidak bersyukur. Allah sudah kasih dia berkali-kali lipat dari modal yang dia keluarkan. Ingat di Meli kita cuma keluar uang 1 kali. Dia udah merasakan bonus, sudah merasakan sehat. Tahu-tahu dia berhenti jalanin Melia. Alasannya bonusnya udah nggak sebesar dulu. Itu karena dia kehilangan semangat dan keyakinan. Akibat dia mungkin malas-malasan ikut pertemuan. Setiap ada yang ngajak, ayo ikut Zoom. Males ikut Zoom. Alasannya capek, nggak ada waktu, sibuk, dan sebagainya. Alasan selalu benar. Tetapi tidak ada satu alasan pun yang bisa membuat kita berhasil dan sukses. Orang gagal selalu punya alasan. Orang sukses selalu punya solusi. Oke? Kalau sebuah bisnis modalnya 200 juta,
terus ternyata hanya balik 100 juta. Ini boleh berhak down. Modal 200 juta, cuman balik 100 juta. Ini yang bisa down bisnis kayak gini. Tapi kalau modal 7 paket join di Melia kurang dari 8 juta, dapat 1 miliar, ini nggak berhak dong down. Ya, kalau dia ngedown berarti dia nggak bersyukur sebagai manusia. Allah sudah kasih dia Melia Sehat Sejahtera, sudah kasih begitu banyak lewat kesehatannya, dan dia down. No, ingat 2 hal itu ya. Kalau ada yang ngedownin Anda, dia tidak bisa kasih duit Anda, nggak usah. Ya, nggak usah didengerin. Yang kedua, kalau Anda berhenti ngerjain Melia karena Anda tidak sebesar dulu bonusnya, berarti Anda orang nggak bersyukur. Karena Anda sudah dapat sangat banyak di Melia. Kenapa saya ajak Anda untuk bangkit kembali di Melia? Walaupun Anda saat ini lagi nggak bersemangat. Percayalah, susah kita menemukan sebuah bisnis yang selengkap Melia. Di mana kita bisa menolong orang, di mana kita bisa mendapatkan bisnis yang dibayarnya gede seperti ini, ya susah kita temukan di luar sana. Ya udah, Melia ada di tangan Anda, ayo kerjain lagi. Kerjain lagi sama-sama. Ada guru-guru yang siap membantu motivasi Anda. Makanya supaya jangan ngedown, supaya jangan kehilangan semangat, selalu merapat ke acara-acara yang dihadiri pasti orang-orang yang semangat semua. Kalau Anda jauh, tidak ada support system daerah Anda, ada Zoom. Insya Allah setiap Rabu kami adakan Zoom dengan guru-guru yang dari berbagai latar belakang kami undang untuk jadi pemateri. Oke? Nah, tip. Nah, kemudian etos kerja. Ini juga penting. Etos kerja. Percayalah Bapak Ibu, Anda ngerjain mail ini tidak seberapa banyak waktu yang Anda pakai untuk sukses mail-mail. Allah memberikan kita waktu 24 jam, benar nggak? 4 jam. Terbagi kita 3 ya. 8 jam pertama kita pakai tidur. 8 jam berikutnya kita pakai bekerja. Bekerja di kantor kah? Atau ibu rumah tangga bekerja di rumah, ya, ngurus keluarganya, anak dan suaminya. Ya 8 jam setelahnya itu ya waktu bebas. Kalau Anda mahasiswa, 8 jamnya Anda sudah kuliah, 8 jam sisanya ngapain? Coba. Ya, banyak anak mahasiswa buang-buang waktu dengan main-main, ya, nongkrong sama teman-temannya, main game, dan lain-lain. Pacaran, nah, segala macam. Ibu-ibu rumah tangga banyak buang waktu dengan nonton sinetron, telenovela, atau gosip-gosip dengan tetangga. Bapak-bapak mungkin menghabiskan waktu senggangnya mungkin dengan ngurus hobi-hobinya yang mungkin ya sekedar hobi ya, ngurus lain-lain lah, pokoknya entah. Buang-buang waktu. Padahal 8 jam ini, waktu sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Salah satunya kita bisa berbisnis, salah satunya di Melia Sehat Sejahtera. Nah kita lihat ya, etos kerja. Kalau Bapak Ibu bandingkan ya, misalnya kita di Melia kan nggak perlu waktu sampai berjam-jam ngerjainnya, tapi konsisten aja, ya. Misalnya nih, kita kerja 2 jam per minggu. Oh ini nggak seberapa sih Melia ini cuma mengambil waktu Anda sebenarnya kalau Anda lihat ya. 2 jam per minggu. Berarti setiap minggu Anda hanya ngerjain Melia 2 jam. Dikali 4 minggu dalam 1 bulan. Benar nggak? Dikali 12 bulan dalam setahun. Berarti totalnya 96 jam per tahun. Kalau dibagi 24 jam, berarti ini adalah 4 hari. Berarti hanya 4 hari dalam setahun Anda ngerjain Melia Sehat Sejahtera. Berarti 361 hari lainnya Anda nganggur. Anda ngerjain Melia. Sedikit sekali waktu yang Anda gunakan sebenarnya untuk ngerjain Melia ini. Ya. Nah, tapi kalau Anda kerja di kantoran, coba tanya diri Anda yang lagi kerja kantoran ya, Anda kerja 8 jam sehari. Benar nggak? Ya. Katakanlah 2 jamnya dipakai untuk istirahat. Makan, sholat. Nah, berarti cuma 6 jam. Coba 6 jam dikali 6 hari kerja dalam seminggu, dikali 4 minggu, dikali 12 bulan. Totalnya ini adalah 1.728 jam Anda bekerja. Dibandingkan Melia 96 jam. Kalau di kantoran Anda kerja 1.728 jam. Berarti kalau kita perbandingkan 96 jam dibanding 1.728 jam, itu sama dengan 5,5%. Alias 1/20. 1/20 dari kerja kantoran. Nah, bayangin, Anda kerja kantoran, gajinya 1 bulan kali sebulan. Anda kerja full tuh.
Sebanyak itu waktu Anda gunakan, 1.720 jam dalam setahun untuk dapat gaji sekali sebulan. Nah, Anda ada Melia. Melia ini tidak perlu dikerjakan sebanyak itu jamnya, tapi hasilnya bukan tiap bulan, tiap hari. Jutaan rupiah, insya Allah. Maka jadinya rasanya tidak adil kalau Anda mengharapkan penghasilan jutaan rupiah per hari, tapi waktu Anda mengerjakan Melia itu sedikit sekali. Bahkan hampir mungkin jarang-jarang Anda lakukan prospek. Maka kalau Anda mau hasil yang bagus, tentu sandingkan dengan Anda kerja di kantor. Kalau Anda kerja di kantoran, Anda butuh, Anda kerjakan secara konsisten setiap hari, 6 jam setiap hari selama 1 tahun, ya berarti mau sukses di Melia, kalau bisa semangatnya, ya etos kerjanya sama dengan bekerja di luar sana, di kantoran. Oke, jadi kalau salah satu tips Anda untuk cepat sukses di Melia, anggaplah Anda profesional di Melia, Anda kerjakan seperti itu tadi. Baik Bapak Ibu, mungkin itu dulu yang bisa saya bagi kepada Bapak Ibu ya. Kita ini dulu ya, stop share. Oke, terima kasih atas waktu dan kebersamaan dari Bapak Ibu semua ya. Saya senang sekali